Saya ingin mengumpulkan lebih banyak barang untuk dijual dengan uang. Dengan cara ini, ayah bisa sedikit rileks. Ini sangat berat. Xiao Yoyo, kamu telah mengangkat segelku. Saya memberi Anda kemampuan magis. Biarkan mata Anda melihat melalui segalanya. Ayah Yoyo. Putri. Putri, bangun. Mengapa mata saya begitu panas? Pria kecil, jangan takut, ini adalah kekuatanku. Apakah Anda berbicara dengan saya? Itu benar, saya Topeng Sansing Dui. Memberi Anda kemampuan untuk melihat melalui perspektif. Ayah kembali. Yoyo, kamu akhirnya bangun. Bagaimana? Apakah kepala ini masih sakit? Ayah, saya tidak terluka lagi. Hanya saja saya lapar. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Ayah membelikanmu kue ulang tahun. Itu semua salah ayah. Pergi untuk mengatakan makanan. Dia tidak kembali lebih awal. Anda diintimidasi. Ayah, aku baik-baik saja. Saya hanya ingin mengambil beberapa barang untuk dijual. Dengan begitu, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Begitu banyak pesanan yang dilakukan. Aku tidak ingin melihatmu begitu lelah setiap hari. Lututku masih sakit. Ayah pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan uang di masa depan. Biarkan Anda menjalani kehidupan yang baik. Ayah, mari kita bekerja keras bersama. Anda pasti akan memiliki kehidupan yang baik. Ayah membesarkanku sendirian. Itu sulit. Topeng Sansing Dui memungkinkan saya untuk melihatnya. Orang dewasa mengatakan ada barang-barang berharga di Antiques Street. Saya bisa menggunakan kemampuan ini. Pergi ke jalan antik untuk mengais barang murah. Hasilkan banyak uang. Agar ayah bisa menjalani kehidupan yang baik. Tidak ada lagi kesulitan. Hanya ukiran kayu ini yang akan bersinar. Itu harus menjadi harta karun. Saya adalah harta karun dinasti Ming. Zhu Yuanzhang bahkan memainkannya. Itu berakhir di warung pinggir jalan dan dijual dengan harga murah oleh orang lain. Apakah ada yang memiliki selera yang baik? Beli, aku pergi. Sepertinya setiap kali saya melihat sesuatu yang bersinar, mereka semua adalah harta berharga. Nak, aku dalam masalah. Semua barang antik. Tidak ada mainan. Dapatkah Anda memahami ini, Paman? Ukiran kayu ini sangat lucu. Berapa banyak uang ukiran kayu ini? Tapi itu hal yang baik. Anda harus menyukainya. Saya akan memberi Anda harga tetap 5.000 yuan. Paman, saya hanya mengagumi betapa lucunya ukiran kayu itu. Saya ingin menyimpannya di kamar saya sebagai mainan. Hingga 300 yuan. Ya ampun, gadis kecil, Anda menawar terlalu banyak. 300 yuan, bahkan tidak cukup untuk biayanya. Bagaimana dengan ini? Aku melihat kalian semua. Saya juga sengaja ingin membelinya. Saya akan memberi Anda harga terendah. 3.000. Tidak kurang. Paman benar-benar terlalu mahal. Kami benar-benar tidak punya uang. Penawaran maksimum adalah 500 yuan. Katakan lebih banyak. Kita hanya bisa pergi. Lihat tempat lain. Hai gadis kecil. Jangan pergi. Hal ini hanya saya yang datang dari tumpukan sampah. Memungut sampah. 500 adalah 500 kemudian. Baiklah, baiklah. Lihat betapa Anda menyukainya. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 500. Ayah membayar. Baik. Datang. Anak ini baru berusia 6 atau 7 tahun. Dia ingin datang ke Antiques Street untuk mengais penawaran. Jika Anda benar-benar bisa mengambil penawaran, semua orang sudah menjadi kaya. Ayah, apakah menurutmu mainan ini adalah sesuatu tidak bernilai 500 yuan? Tidak peduli berapa banyak biayanya. Selama Anda menyukainya, ayah bersedia membelikannya untukmu. Ayah, kupikir tidak mungkin Anda akan kehilangan hal ini. Ada toko barang antik di depan. Mari kita tanyakan tentang itu. Baiklah. Kakek, bisakah Anda membantu saya melihatnya? Berapa nilai ukiran kayu ini? Oh, anak-anak, di sini untuk menjual barang antik dan ini pertama kalinya. Coba saya lihat. Anak-anak, ukiran kayu Anda benar-benar sesuatu. Ada apa dengan ukiran kayu ini? Ini adalah harta karun dari dinasti Ming. Pengerjaannya sangat indah dan itu diawetkan dengan sangat baik. Nilai pasar setidaknya 100.000. Anak-anak, dari mana Anda berasal? Saya pikir ukiran kayu ini indah. Saya meminta ayah untuk menghabiskan 500 yuan untuk membelinya dari warung pinggir jalan. Oh wow. Anak ini memiliki mata yang tajam. Seperti ini. Saya menghabiskan 100.000 yuan. Bisakah Anda menjual ukiran kayu ini kepada saya? Ya, Anda bisa. Baiklah, ayo pergi. Ayah mengambil uangnya. Baiklah, berbalik. Putrinya menghabiskan 500 yuan. Ukiran kayu yang dibeli itu benar-benar terjual seharga 100.000 yuan. Santai dan tanpa akhir. Bagaimana Anda tahu? Ukiran kayu ini sangat berharga. Ayah, saya hanya mencoba peruntungan saya. Saya pikir ukiran kayu ini kelihatannya istimewa. Jadi saya ingin membelinya dan mencobanya. Saya tidak pernah menyangka itu akan menjadi harta karun. Yoyo, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Ayo pulang. Ini baru permulaan. Saya ingin menggunakan kemampuan saya sendiri agar ayah bisa menjalani kehidupan yang baik. Topeng kecil. Terima kasih telah memberi saya perspektif di masa depan. Saya ingin mendapatkan lebih banyak uang. Beli rumah besar. Begitulah ayah dan saya. Maka Anda memiliki rumah sendiri. Si kecil ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah.
Anda dapat membantu saya menemukan tempat untuk menetap. Anda tidak hanya bisa mendapatkan uang, itu juga dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Ini membuat perspektif saya semakin kuat. Kemudian Anda bisa pergi ke toko barang antik kakek. Ada banyak barang antik yang dikumpulkan di sana. Kakek. Santai dan tanpa akhir. Dan harta apa yang ada? Tunjukkan kepada kakek. Kakek, saya ingin menjual topeng ini. Lihat berapa nilainya. Santai dan tanpa akhir. Dari mana Anda mendapatkan ini? Saya mengambilnya di tempat sampah. Wow, kamu benar-benar mengesankan. Ini sangat berharga untuk penelitian. Topeng Sansing Dui. Saya bisa membayar 1 juta. Topengnya berkarat. Bahkan bisa dijual seharga 1 juta. Apa yang Anda tahu? Yang ini bernilai 1 juta dalam nilai absolut. Santai dan tanpa akhir. Bisakah Anda menjual ini kepada saya? Ada begitu banyak teman saya di sini. Saya suka di sini. Saya bersedia. Datang dan ambillah. Yang ini adalah 1 juta. Akan ada harta karun yang baik di masa depan. Dia bahkan membawanya ke kakek untuk dijual. Bagus. Oke. Rasanya sangat nyaman. Anda membantu saya menemukan pemiliknya. Kekuatan spiritual ini dapat memperkuat kondisi fisik Anda. Anda dapat melihatnya 5 kali sehari. Itu bagus. Tidak hanya meningkatkan fisik saya dan uang untuk membeli rumah. Dia dan ayah memiliki rasa memiliki. Nishin Bang, rumah kami sendiri. Oh sayang. Santai dan tanpa akhir. Anda benar-benar mendapatkan pengenalan lagi. Barang antik menghasilkan keuntungan 1 juta. Kamu benar-benar kapas kecil ayah. Yoyo hanya tidak ingin ayahnya bekerja terlalu keras. Sekarang ada uang. Ayah, ayo beli rumah. Dengan begitu, kami memiliki rumah sendiri. Baiklah, kalau begitu ayo beli rumah. Ayo pergi. Selamat datang. Apakah kalian berdua ingin membeli rumah? Saya memiliki semua daftar yang saya inginkan. Saya pasti akan memenuhi kebutuhan Anda. Iya. Kami hanya ingin membeli rumah yang bisa kami tinggali. Kemudian sedikit lebih dekat ke sekolah. Akan lebih baik untuk bersikap lebih lunak dan hormat. Idealnya, harganya harus sedikit lebih murah. Baiklah. Sempurna. Saya memiliki rumah dengan nilai uang yang sangat baik. Bagaimana kalau aku membawamu melihatnya? Baiklah. Ayo pergi. Kakak, ayo lihat apartemen ini. Meskipun ini di kota tua, rumahnya juga agak tua. Namun untungnya, fasilitas di sekitarnya bagus. Cukup komprehensif. Itu juga cukup dekat dengan sekolah. Yang terpenting, harganya relatif terjangkau. Hanya 500.000. Rumah ini agak kumuh. Bukankah itu sepadan dengan harganya? Ada harta karun di dalamnya. Lokasi yang sama. Ini sudah menjadi harga terendah. Ayah, datang dengan cepat. Apakah Anda benar-benar akan melihat rumah ini lagi? Ibu, rumah ini sangat kumuh. Ya, bisakah orang tinggal di rumah ini? Kami benar-benar ingin membeli satu set rumah yang dapat dihargai nilainya. Si kecil tua dan kumuh ini, itu pasti akan terdepresiasi. Pak, rumah ini, jika diberikan pada istri yang menginginkan, ayo kita lihat perkembangan baru lainnya. Saya kira itulah yang layak diinvestasikan. Ayah, saya pikir apartemen ini cukup bagus. Ayah, ayo beli saja. Tapi rumah ini sudah tua dan kumuh, dan bahkan mungkin tidak dihargai nilainya. Tidak mudah bagi kita untuk menghemat uang. Anda tidak bisa membiarkannya maka begitu saja. Ayah, percayalah padaku. Meskipun rumah ini terlihat seperti itu, tidak terlalu bagus, tapi itu pasti memiliki kita. Nilai tidak mengetahui kebenaran. Anda akan mengerti nanti. Kakak laki-laki, gadis ini memiliki selera yang baik. Mungkin, rumah ini benar-benar memiliki sesuatu. Apa yang membuatnya luar biasa? Yang paling penting, membeli sekarang lebih hemat biaya. Setelah periode ini berlalu, Anda tidak akan menemukan seperti ini lagi. Ini sangat bagus. Baiklah. Karena Yoyo menyukainya, kami membelinya. Baiklah. Orang ini benar-benar bodoh. Rumah ini pasti akan terdepresiasi. Sepertinya kesepakatan yang kalah, namun Anda masih ingin membeli. Pak, saya ingin melihat sendiri. Mereka bukan mereka. Saya benar-benar ingin membeli rumah lusuh ini. Baiklah, mulai sekarang rumah itu akan menjadi milikmu. Ayah datang dengan membawa alat-alat. Rumah kumuh ini, harta langka apa yang mungkin bisa mereka temukan? Saya pikir kotak ini bernilai paling banyak 2 yuan. Saya benar-benar memiliki beberapa harta karun untuk dikunjungi. Saya merasakan aura berfluktuasi. Ini adalah barang antik dari Sansing Dui. Tidak mungkin rumah kumuh ini memiliki harta karun. Saya pikir itu hanya sampah yang tidak diinginkan siapapun. Saya tidak percaya ini adalah harta karun. Sebenarnya, pekerjaan sampingan saya adalah penelitian dan penilaian. Meskipun saya tidak benar-benar ingin mengakuinya, tapi di tangannya, ini benar-benar harta yang berharga.
Ayah, ayo cari kakek Yo. Jual barang dengan uang tunai. Baik. Kakek Yo, kami di sini untuk menjual barang. Tuanku, Yo tua, harus pergi untuk beberapa bisnis. Anak kecil, ini aku. Ini adalah toko barang antik, bukan toko mainan. Kami hanya menerima harta karun di sini. Tidak ada mainan yang diperbolehkan. Saya di sini untuk menjual harta karun. Ya, anak muda, lihat benda ini terlebih dahulu. Mari kita tarik kesimpulan. Izinkan saya melihatnya. Ini sebenarnya adalah cakram giok San Sing Dui asli. Melihat cara ayah dan anak perempuan itu berpakaian, mereka mungkin tidak tahu apakah itu benar. Kali ini saya menjadi kaya. Hehe, saya Li Dayan. Akhirnya, itu tidak lebih terlihat. Benamu ini palsu. Ah, ini aku dan ayah. Harta karun digali di dalam ruangan. Iya, perhatikan baik-baik lagi. Tepi Bei Giok ini, ada tanda-tanda pemolesan. Ini adalah teknologi yang tidak ada di zaman kuno. Dan selain itu, semuanya kekuningan. Juga tidak sesuai dengan karakteristik keseluruhan. Item ini palsu. Seperti ini, Anda dapat menyimpan benda ini. Itu tidak banyak membantu. Saya akan menawarkan 100 yuan. Jual padaku sebagai kenang-kenangan. Hal ini adalah rumah kami Yoyo. Itu digali dengan usaha keras. Dan Yoyo kami mengatakan itu adalah harta karun. Tapi Anda mengatakan itu palsu. Maka kami tidak akan menjual lagi. Hei, apa yang diketahui anak kecil ini? Jangan pergi dulu. Hal ini di tangan Anda, itu tidak berharga. Jadi saya akan menambahkan 200 yuan lagi. Uang ini cukup untuk putrimu membeli begitu banyak mainan. Tetapi itu tidak dijual. Ada apa denganmu? Jika kamu tidak mau menjual, kamu masih memaksaku untuk membeli dan menjual, ya? Hal ini. Jika Anda tidak menjual kepada saya hari ini, mulai sekarang, jalan ini, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk menjual satu pun. Jangan menggertak ayahku, pergilah. Tunggu saja. Tunggu saja. Seseorang, cepat, seseorang, kemarilah. Semua orang, hakimi untuk saya. Gadis kecil ini ingin mengambil palsu ini. Jual kepada saya dengan harga produk asli. Untungnya, wawasan saya luar biasa. Saya perhatikan dia masih muda dan itu tidak mudah. Saya bersedia membayar 300 yuan. Ayo beli barang yang tidak berharga ini. Aku keluar untuk menghiburmu karena kebaikan. Mereka masih tidak menghargainya. Bagaimana gadis kecil ini mungkin menipu siapapun yang lain bersedia menghabiskan 300 yuan. Dia menjual barang-barangnya. Masih belum puas. Ya. Gadis kecil ini, 300 yuan. Itu seharusnya cukup baginya untuk hidup selama beberapa hari. Pemilik toko barang antik ini, dia sangat dapat dipercaya dalam bisnis. Bertemu dengan tamu seperti itu, dia pasti tidak memeriksa almanak sebelum keluar. Selama dia mendapatkan San Sing Dui Jet Bay ini, saya tidak pernah harus bekerja di toko barang antik ini lagi. Pada hari-hari berikutnya, naik dengan cepat ke surga. Anda adalah seorang pria. Jika saya tidak menjual, maka Anda hanya merampok. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda akan bingung. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Aku juga tidak akan menjual yang palsu. Biarkan saya melihat dulu. Izinkan saya melihatnya dulu. Big Eye dapat menjelaskan apa yang terjadi. Ayah dan anak perempuan ini, dia mengambil potongan batu giok yang pecah dan menyebutnya harta karun. Saya menawarkan 300 yuan dan mereka masih tidak mau menjual. Xiao Yoyo, tunjukkan kepadaku harta karunmu. Kakek, aku percaya padamu. Bei giok ini, teksturnya lembut dan halus, dipenuhi dengan pasang surut sejarah. Meskipun ujung-ujungnya menunjukkan beberapa tanda kerusakan, tapi ini benar-benar mahakarya langka. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda berdua. Magang. Itu adalah kelalaian saya. Hari ini, saya di sini di depan semua orang. Dayan ditangani sesuai hukum keluarga. Kurangi gaji setengah tahun. Dan dihukum dengan harta karun dari pavilion harta karun. Dan membacakan klasik 500 kali. Jika ada waktu berikutnya, pemecatan dan pemecatan. Xiao Yoyo. Kali ini, Anda, tapi saya menemukan harta karun yang ini adalah artefak San Sing Dui yang langka, Bei Giok. Saya bersedia membelinya seharga 3,5 juta. Apakah Anda bersedia? Potongan batu giok yang rusak ini nyata masih bernilai 3,5 juta. Ternyata orang ini ingin memanfaatkan mereka berdua. Itu terlalu tercela. Gadis kecil itu memperhatikan. Dia baru berusia 6 atau 7 tahun. Semuanya bisa digali. Harta karun yang tak ternilai harganya. Saya suka di sini. Saya ingin menetap di sini. Hang. Saya bersedia. Datang. Berikut adalah 3,5 juta. Ini dia. Akan ada harta karun lagi di masa depan. Datang ke kakek lagi. Perasaan akrab itu kembali. Terima kasih telah membantu saya menemukan pemiliknya. Kekuatan spiritual ini semakin memperkuat fisikmu. Ini memungkinkan Anda untuk melihatnya 10 kali sehari. Indah. Meningkat menjadi 10. Hari-hari yang baik untuk saya dan ayah. Selangkah demi selangkah, mereka mendekat.
Oh sayang. Yoyo, kamu benar-benar luar biasa. Ayah tidak hanya membeli rumah, dia juga menghasilkan lebih dari 3 juta. Ayah, saya pasti akan memastikan Anda memiliki kehidupan yang baik. Ayah yang baik percaya padamu. Anda harus beristirahat untuk saat ini. Ayah pergi membersihkan. Santai dan tanpa akhir. Apakah Anda tidak merasakannya? Ada sesuatu yang hilang dari ruangan ini. Merindukan meja Anda dan tempat tidur putri Anda. Ayah, saya juga berpikir Anda melewatkannya. Meja teh. Ayah, ayo beli furnitur. Baiklah, ayo beli furnitur. Ayo pergi. Keduanya pasti hanya menggodaku. Jika Anda punya uang, datang membeli sesuatu. Selamat datang. Kalian lihatlah, tidak apa-apa. Jangan sentuh sisi kami. Barang yang ditampilkan. Saya khawatir Anda tidak akan bisa membayar kerugiannya. Jangan meremehkan kami. Kita perlu solid dalam banyak hal. Iya. Putri saya dan saya perlu membeli meja teh, dan tempat tidur putri. Meja teh ini adalah satu-satunya. Berapa banyak uang? Ini adalah meja teh berteknologi tinggi dan nyaman. Harga, 52.000. Baiklah, saya akan menerimanya. Berapa harga tempat tidur putri ini? Yang ini adalah tempat tidur putri premium pengerjaan Jerman. Harga, 120.000. Baiklah, ambillah. Sesuatu di meja teh ini bersinar. Itu pasti harta karun. Halo, saudari. Berapa meja teh ini? Meja kayu ini. Meski harganya tinggi, tetapi bahannya tidak sebanding dengan harganya. Dan manajer lobi keluarga kami. Jual hari ini, bos pasti akan mengujiku. Nona muda, kamu benar-benar memiliki selera yang baik. Ini adalah harta karun toko kami. Kayu premium Hainan. Dibuat murni oleh pengrajin tua. Dikatakan memiliki sejarah beberapa ratus tahun. Harganya hanya 200.000 yuan. Ayah, saya ingin membeli meja ini. Tabel ini. Toko meletakkannya di sudut. Mereka semua tertutup debu. Saya ragu itu akan laku. Hanya satu kartu ini yang tersisa. Tapi putri saya ingin membelinya. Meja teh ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Turunkan. Baiklah, maka beli semuanya bersama-sama. Pindai kode QR. Keduanya tidak akan datang. Apakah kamu hanya main-main denganku? Saya tidak percaya kedua pengisap ini. Ada begitu banyak uang di kartu bank. Ayah dan anak perempuan ini jelas mereka adalah keluarga biasa. Tidak ada uang, namun masih mencoba pamer di sini. Selain itu, meja itu dibuat dengan keahlian atau eksterior. Tak satupun dari mereka dengan harga ini. Ya, gadis kecil ini bersikeras membelinya. Itu satu hal jika anak-anak tidak mengerti bagaimana melakukannya. Orang dewasa juga menyanyikan kekayaan mereka. Berhasil membayar 372.000 yuan. Apa artinya pengurangan itu benar-benar berhasil? Tapi dua pengisap besar ini, dia membeli manajer lobi kami. Ayah. Ada harta karun di meja teh itu. Ayah, lihat, ya Tuhan, gadis yang baik. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku bahkan sekalipun. Kekuatan spiritual kembali lagi. Dan kali ini, saya tidak merasa lelah sama sekali. Itu bagus. Saya harus menggunakan kemampuan saya sendiri agar ayah bisa menjalani kehidupan yang baik. Gadis kecil ini luar biasa. Tapi emas di tangannya itu tidak terlihat nyata. Habiskan banyak uang untuk meja yang hancur. Akan aneh jika itu emas asli. Bukankah ini legendanya? Tongkat emas yang ditempa dari emas kepala anjing. Ya, sudah berakhir, sudah berakhir. Yang ini benar-benar emas. Dan tidak hanya lagi, tongkat emas murni yang terbuat dari emas kepala anjing. Saya dulu bekerja di toko emas. Saya telah melatih mereka secara khusus. Pengetahuan tentang emas. Ayah, besok kita akan pergi mencari kakek Yo. Menjual harta karun. Ya, keputusan yang mulia. Putri kecilku. Saya akan mengirimkan alamatnya nanti. Kakek. Saya menemukan harta karun lain. Xiao Yoyo benar-benar sesuatu. Biarkan saya melihat harta macam apa ini. Yo tua. Saya mendengar orang berbicara tentang hal ini. Itu terbuat dari emas kepala anjing. Orang itu benar. Itu benar. Itu terbuat dari emas kepala anjing. Tapi nama lengkapnya itu disebut Sansindui. Tongkat kayu daun emas. Itu terbuat dari emas batangan. Setelah percobaan dan tempat yang tak terhitung jumlahnya, daun emas hancur dan dibuat menutupi tongkat kayu. Juga, karena kayu ini sangat rentan terhadap pembusukan. Itu sebabnya itu telah dilestarikan dengan sangat lengkap. Itu benar-benar langka. Orang tua ini juga dalam hidupnya. Untuk melihat harta karun seperti itu. Betapa gembiranya. Betapa gembiranya. Izinkan saya mendengar perkenalan Anda. Itu pasti bernilai banyak. Harta karun ini adalah harta langka di dunia. Rumor mengatakan bahwa Raja Shu kehilangan tongkat kerajaannya. Sangat berharga untuk penelitian. Saya bersedia membayar 8 juta. Xiao Yoyo, apakah kamu ingin menjualnya kepadaku? Dengan sukarela, rela. Saya melihat di sini bahwa milik saya ada di sini. Begitu banyak teman. Kami sudah lama tidak bertemu. Kakek Yo, saya bersedia. Yo tua memiliki mata yang tajam untuk berkata. Yo saya berasal dari keluarga saya. Aku juga menyukaimu. Ini untuk Anda. Itu sangat pas. Baiklah. Yoyo kecil, saudara Lin. Ini Babai Fang. Anda menerimanya. Dan omong-omong, datang dan bantu saya melihat harta karun di toko saya. Bantu saya menghargainya. Wow, sangat hangat. Saya merasa berenergi. Penglihatannya sangat jelas. Pertahankan. Saya harus menghasilkan lebih banyak uang agar ayah bisa menjalani kehidupan yang baik. Datang. Bos Yo. Bos Yo, saya memiliki harta langka di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Ini
Ini adalah legenda. Anda dapat membeli setengahnya. Li Bancheng, orang terkaya di kota pelabuhan? Menghela nafas. Ini bukan orang terkaya di Port City. Tuan Li, apakah Anda merasa terhormat untuk berkunjung? Yo Tua sudah lama mendengar tentang reputasinya. Kudengar kamu memiliki koleksi harta karun pavilion harta karun. Ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, saya di sini. Yang dia bawa adalah porselen biru putih kiln resmi dinasti Ming. Saya ingin membentuk ikatan dengan Anda. Tidak buruk. Ini berasal dari era Xuande dari dinasti Ming. Mahakarya yang dibuat oleh kiln resmi. Selain itu, ia menggunakan bahan kobalt berkualitas tinggi. Sangat dapat dikoleksi. Saya bersedia membayar 20 juta. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membayar, Tuan Li. Harta karun ini tidak bersinar. Itu pasti Yingpin. Kakek Yo adalah pria yang baik. Jika kakek Yo membelinya, Anda pasti akan menderita kerugian. Saya ingin menghentikannya dari jatuh cinta. Pavilion harta karun untuk penilaian harta karun. Kemampuan penilaiannya tidak ada yang istimewa. Toples ini awalnya digunakan oleh perusahaan kami. Teknologi imitasi berkualitas tinggi. Spesimen eksperimental dikembangkan. Sepertinya cukup sukses. Karena Yo Tua bersedia membentuk ikatan, kemudian saya akan menjual kaleng ini. Baiklah. Presiden Li memang lugas. Aku akan segera mengirimkan uangnya. Kakek tidak bisa. Porselen kakek Yo palsu. Tidak dapat dibeli. Dari mana anak liar ini berasal? Dia benar-benar mengatakan benada saya palsu. Mungkinkah Yo Tua memiliki mata yang begitu tajam? Dia bahkan tidak sebaik anak kecil. Tuan Li, tolong jangan marah. Anak-anak berbicara tanpa menahan diri. Tolong jangan keberatan. Putri yang baik itu orang terkaya di Port City. Kita orang biasa tidak mampu mengacaukan mereka. Kakek Yo adalah pria yang baik. Bahkan jika dia adalah orang terkaya. Saya juga tidak ingin kakek Yo tertipu. Porselen ini palsu. Xiao Yoyo mengatakan ada yang salah dengan itu. Tapi dilihat dari tekstur dan kilaunya, semua tidak diragukan lagi otentik. Tapi harta karun yang ditemukan Xiao Yoyo beberapa kali. Tidak ada satupun yang palsu. Penglihatannya sangat tepat. Anda harus bertanya padanya dengan benar. Yoyo kecil. Saya baru mempelajarinya untuk waktu yang lama. Saya tidak melihat masalah apapun. Mengapa Anda tidak menjelaskan alasan Anda? Iya. Di mana itu palsu? Lalu katakan saja jika Anda tidak bisa mengatakannya. Hari ini, saya akan memastikan Anda dan putri Anda sama-sama. Jika Anda tidak bisa menerimanya, Anda akan mendapat masalah. Porselen biru putih ini, meskipun itu adalah subjek uji, tetapi lapisan pengerjaan gaya antik, menambahkan gradasi warna yang unik. Bahkan Yo Tua tidak tahu. Saya hanya tidak percaya. Anak kecil ini bisa tahu. Saya palsu. Pola dan pola naga saya semuanya salah. Ada juga tanda-tanda pemolesan di dalamnya. Jadi begitulah adanya. Katakan apapun yang Anda inginkan. Ming Xuande toples pola naga 5 cakar biru putih. Ada 3 poin yang bisa membuktikan itu palsu. Pertama, di toples porselen ini, pola naga itu rumit. Itu tidak hidup. Fitur pola naga dinasti Ming. Ini harus tentang postur tubuh yang jelas, penuh martabat dan kekuasaan. Mendesis. Kedua, warna biru putih dari toples porselen ini salah. Karakteristik porselen biru putih dinasti Ming adalah warna biru putih, cerah dan mendalam. Ini. Ketiga, di dalam toples ini ada tanda pemolesan mesin. Karena teknologinya terlalu bagus, itu juga meniru karakteristik dinasti Ming. Jadi sulit ditemukan. Semua benar, ketiganya benar. Tuan Li. Meskipun anak kecil ini masih sangat muda, namun, harta karun yang baru saja dia bawa kembali, tapi semuanya adalah produk asli. Selain itu, cukup berharga. Setelah anak kecil itu menyajikan bukti dan verifikasi saya, sudah pasti bahwa ini adalah pemalsuan porselen biru putih. Apakah Presiden Li punya penjelasan? Itu benar. Meskipun putri saya masih muda, tapi dia tidak pernah berbohong. Saya percaya apa yang putri saya katakan. Kakek Yo menyuruhku untuk tidak membelinya. Dia adalah penipu. Apakah mata anak kecil ini benar-benar nakal? Setelah sampel uji dibuat, 10 ahli tingkat harta nasional diundang. Tak satupun dari mereka bisa mengidentifikasinya. Hari ini, Anda benar-benar menyadarinya. Menarik. Yo Tua. Koleksi ini grup Li kami, diperoleh dari lelang luar negeri. Saya memikirkannya, harta nasional ini kembali. Aku hanya ingin membentuk ikatan denganmu, karena Anda mempercayainya. Kata-kata anak ini. Gunakan dia untuk menanyai saya. Anda juga bisa menanyai saya. Tapi Anda mempertanyakan harta karun ini. Itu untuk mempertanyakan grup Li kami. Tuan Li, Jizong, Anda terlalu baik. Saya telah membuktikannya. Item ini tidak diragukan lagi palsu. Tapi kata-kata saya tidak berwibawa. Karena Tuan Li seperti ini, saya ingin mengirim koleksi ini ke rumah. Dengan tekad ini, baik, jadi saya pergi untuk memeriksa toko lain. Toko saya, tokonya kecil, kata-kata itu ringan. Silahkan, mari kita lihat di tempat lain. Baiklah, karena kuilmu kecil, maka saya tidak akan bertarung lagi. Meskipun saya memiliki mata, saya tidak mengenali gunung. Yoyo kecil, kamu benar-benar bintang keberuntungan dari pavilion harta karunku. Saya tidak hanya menghindari tertipu, dan Anda ingin saya menjadi kejam. Dia sedikit mempermalukan Li Bancheng. Itu benar-benar luar biasa. Iya, itu benar-benar melegakan kemarahan. Meskipun dia adalah orang terkaya di Port City, tetapi semua orang biasa tahu hal ini. Uangnya adalah tipu dan PFFT. Yo Tua. Inilah Anda, Saudara Lin. Ini adalah biaya penilaian Xiao Yoyo. Dia tidak hanya membiarkan saya menyimpan 20 juta, dan saya mempermalukannya dengan sangat buruk. Li Bancheng memberikan putaran. Jadi berhentilah menolak kakek. Ini terlalu berharga. Xiao Yoyo, mengapa kamu tidak menerimanya? Kakek marah. Baiklah. Itu benar-benar dihargai, Saudara Lin. Ada anak perempuan seperti itu di masa depan, keberuntungan dan kemakmuran mungkin menutupi langit. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, saya di sore hari ada lelang.
Dari sudut pandang Xiao Yoyo menemukan beberapa harta karun. Jelas tidak masalah. Xiao Yoyo, apakah Anda ingin ikut dengan saya dan dapat digunakan untuk menemukan permata tersembunyi? Dengan begitu, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang. Ini memungkinkan ayah untuk menjalani kehidupan yang kaya. Kakek Yo, aku akan pergi. Namun, saya hanya memiliki satu surat undangan. Saudara Lin, bisakah kamu mempercayai Yoyo untuk ikut denganku? Yo tua, kami telah bersama beberapa hari terakhir ini. Saya yakin Anda adalah orang baik. Yoyo, aku juga sangat menyukaimu dan saya akan mengatakannya kepada Anda. Saya 100% percaya diri. Gadis yang baik. Ambil kartu ini. Jika Anda tidak memiliki cukup uang, biarkan kakek Yo memberitahuku. Saya benar. Pulanglah dan rapikan rumah. Jangan khawatir, ayah. Kami dapat berhasil mengambil penawaran. Hasilkan lebih banyak uang untuk dilepaskan. Anda menjalani kehidupan yang baik. Dan Anda ditugaskan ke Dingren. Baiklah, Saudara Lin. Jangan rewel. Ini US aman. Serahkan padaku. Uang bukan masalah bagi saya. Baiklah, sudah larut. Mobil itu tepat di luar. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Baiklah, kakek Yo, ayo berangkat. Ayah, jangan khawatirkan saya. Ayo pergi. Pelan-pelan, jangan jatuh ke atasnya. Halo, Tuan, anak di bawah umur dilarang masuk. Telur mentimun kecil. Dari mana aturan itu berasal? Kami memiliki undangan. Tuan, maaf, karena hari ini adalah lelang. Mengingat anak-anak kekurangan sumber daya keuangan. Ada banyak orang yang takut tersesat. Dia baru di sini. Dia berbicara terus terang. Maafkan saya. Apakah itu membuktikan bahwa saya punya uang? Anda dapat berpartisipasi. Menurut aturan tempat, begitulah adanya. Anda perlu memverifikasi modal Anda. Minimal 3 juta yuan. Saldo aset adalah 8 juta. Di sini, ada 8 juta di antaranya. Ayahku masih memiliki uang tersisa. Tidak mungkin. Gadis kecil ini, dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, mampu menghasilkan begitu banyak uang. Sudah berakhir. Pekerjaan yang baru saja saya temukan mungkin memudar lagi. Gadis kecil ini tidak terlihat sederhana. Melihat usia sekolah dasar. Kali ini, dia menerima 8 juta. Anak ini benar-benar tahu bagaimana menilai orang dan membuat keputusan di diri mereka. Kali ini, wajahnya ditampar keras. Saya kakeknya. Pemilik pavilion harta karun. Dia tidak punya cukup uang. Saya masih memiliki lebih banyak lagi. Apakah Anda masih perlu memverifikasi modal Anda dengan saya? Tidak perlu. Tidak perlu. Silakan masuk. Santai dan tanpa akhir. Lelang ini diatur secara internal. Dikatakan bahwa setiap satu adalah mahakarya. Tapi dia datang dan juga pemimpin di berbagai industri. Penglihatannya luar biasa. Kakek sepenuhnya mengandalkannya. Anda memiliki beberapa keterampilan. Jangan khawatir, kakek Yo. Kali ini, saya yakin saya akan menemukan penawaran. Kemudian beritahu ayah kabar baik itu. Wah, sungguh bibi yang cantik. Jika saja dia adalah ibuku. Yo tua, lama tidak bertemu. Yo tua, gadis kecil ini adalah anak kecil ini. Dia adalah bintang keberuntungan dari pavilion harta karunku. Selama periode ini, saya mengambil banyak penawaran berturut-turut. Mata yang tajam. Bahkan aku merasa lebih rendah darimu. Anak-anak. Nama saya Sujing. Siapa nama Anda? Halo, Bibi Su. Namaku Yoyo. Anda benar-benar memiliki mulut yang manis. Bibi itu malam ini. Itu semua tergantung pada keahlian Anda. Bibi Su, jika saya menemukan tawar-menawar, bisakah Anda menjanjikan satu hal kepada saya? Ada beberapa tuntutan. Jika kamu benar-benar yang paling banyak mengambil malam ini, maka Bibi akan menyetujui permintaan Anda. Namun, kamu memberitahu Bibi terlebih dahulu. Apa itu? Rahasia. Anda akan tahu kapan itu berakhir. Baiklah, anak yang kamu temui denganku. Mereka semua berbeda. Bibi menyetujui Anda. Lelang akan segera dimulai. Silakan duduk. Mari kita memberikan sambutan yang luar biasa. Tamu istimewa kali ini, dan sponsor, Tuan Li Banceng. Kakek Yo. Mengapa paman perayaan ini ada di sini? Saya juga mendengarnya. Lelang memiliki sponsor. Dia tidak menyangka itu adalah dia. Musuh benar-benar berpapasan. Kami benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Bos Yo. Saya dengar Anda akan mati. Anak itu juga dibawa. Apakah sulit atau tidak? Penglihatan anak ini. Dia bahkan lebih baik darimu. Anda juga telah melihat mata Yoyo yang tajam. Saya mengundangnya untuk menjadi tamu resmi. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Saya harap anak ini memiliki mata yang tajam. Masih sebagus sebelumnya. Anda dapat mendapatkan penawaran di lelang. Selanjutnya, mari kita sambut bagian pertama dari koleksi Dinasti Shang akhir. Patung tanah liat babi tanah liat. Item ini adalah produk saya dari yang terkenal, situs Sansing Dui. Bahannya adalah patung tanah liat. Bentuknya unik. Itu diturunkan artefak Sansing Dui. Semua adalah karya alien. Tapi sebenarnya itu berasal dari akhir Dinasti Shang. Ini memiliki nilai penelitian dan budaya yang sangat tinggi. Tawaran awal, 800.000 yuan. Setiap kali harga naik 100.000 yuan. Babi ini terlihat seperti celengan. Dan itu masih patung tanah liat. Tawaran awal adalah 800.000. Oh sayang, kalian mengambil bidikan. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, 800.000 untuk membeli sepotong lumpur untuk dibawa pulang. Santai dan tanpa akhir. Apa pendapat Anda tentang pesaing ini? Perut babi ini bersinar. Pasti ada harta karun. Kakek Yo, saya merasakannya. Ini adalah harta karun. Saya ingin mencobanya. Baiklah, Anda datang ke depan. Saya mempercayai penilaian Anda. 900.000. HMPH. Jadi anak kecil ini hanya ada di sini untuk menjadi lucu. Membeli babi lumpur seharga 900.000. Sepertinya ada pertunjukan bagus yang akan datang. Hanya anak ini yang bergerak di seluruh ruangan. Menarik. Tapi benda ini bukan untukku. Saya tidak akan bergerak. Ketika saya pertama kali masuk, saya pikir gadis muda ini tertarik pada barang antik dan melakukan penelitian yang cukup besar. Sekarang sepertinya demikian. Hanya saja orang bodoh dan punya lebih banyak uang. Babi ini
Putri saya pasti menyukainya. Lupakan saja. 1 juta. 1.100.000. 1,2 juta. Santai dan tanpa akhir. Langsung sebut saja 2 juta. Saya akan menawarkan 2 juta. Anak-anak. Seekor babi yang terbuat dari lumpur. Anda menawar 2 juta. Saya sangat mengagumi Anda. 2 juta. Waktu. 2 juta 2 kali. 2 juta. 3 kali. Kesepakatan. Selamat untuk anak ini. Hahaha. 2 juta. Beli babi lumpur. Luar biasa. Industri barang antik ini membutuhkan pengalaman dari yang berpengalaman dan sumber daya keuangan yang kuat. Bukan anak kecil. Anda dapat menyentuhnya kapanpun Anda mau. Iya, anak-anak. Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Jika Anda berhenti sekarang, hanya 2 juta yang hilang. Cepat pulang. Mengakui kesalahan seseorang dapat menyelamatkan Anda dari pemukulan. Oh sayang. Anda akan segera mengetahuinya. HMPH. Kakak perempuan yang cantik. Anda bisa memecahkan babi kecil ini. Keluarkan apa yang ada di perutnya. Anak-anak. Barang antik ini, Anda membelinya seharga 2 juta. Apakah Anda yakin ingin memecahkannya? Saya yakin. Hang. Ini adalah fragmen perunggu. Ini adalah fragmen dari pohon ilahi perunggu. Selamat untuk anak ini. Tatapan Xiao Yuyu seperti yang diharapkan, tidak masalah. Saya benar-benar mengaguminya. Anak ini mungkin benar-benar luar biasa. Tubuhnya tiba-tiba terasa hangat. Saya sudah tertidur. Sekarang saya dalam semangat yang baik. Apa? Fragmen perunggu. Dan itu masih merupakan fragmen dari pohon ilahi perunggu. Bagaimana anak-anak menyadarinya? Dia benar-benar jenius. Anak ini benar-benar menemukan tempat keberuntungan. Artefak perunggu ini, meskipun itu adalah fragmen, setidaknya 5 juta. Itu hanya kebetulan sekali seumur hidup. Berapa nilai fragmen perunggu? Saya bersedia menawarkan 6 juta. Saya bersedia membayar 6 juta. Beli barang ini. Apa? 6 juta. Karena itu adalah pohon ilahi perunggu. Bersedia mengikuti paman ini, kemudian jual kepadanya. Paman, saya bersedia menjualnya kepada Anda. Baiklah. Hanya satu perjalanan pulang pergi menghasilkan 4 juta. Anak ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Terima kasih, anak-anak. Saya pasti akan menghargai item ini. Hang. Santai dan tanpa akhir. Bagaimana Anda mengetahuinya? Ada harta karun di sini. Kakek Yo. Karena patung tanah liat menguning ketika karat menodainya. Dan saya baru saja melihat bagian bawah anak babi memiliki karat kuning. Jadi saya menduga ada perunggu di dalamnya. Mata Anda untuk hal-hal benar-benar lebih baik. Saya tidak memperhatikan semua itu. Oh sayang, masih tua. Teman benar-benar mengesankan. Anda jauh dari taruhan kami. Dia selangkah lebih dekat. Bibi cantik, jangan mencoba menyontek sama sekali. Sekarang lelang berlanjut. Mari kita sambut pesaing kedua. Pesaing ini adalah kuda Tang Sancai. Pengerjaan ramping. Ini adalah mahakarya di antara Tang Sancai. Tawaran awal. 5 juta yuan. Setiap kali harga naik 500.000 yuan. Saya datang ke sini untuk itu. Miliki saja. Lirik Departemen Riset Grup kami. Akan ada subjek penelitian baru juga. Selama berhasil disalin. Berinvestasi di lini produksi. Plus, operasi mengalir ke pasar barang antik. Saya bisa menjadi orang terkaya di seluruh Wadu. 5,5 juta. 6 juta. 6,5 juta. 700 arah. 7,5 juta. Benda ini tidak bersinar. HMPH, paman jahat ini. Mereka menggertak saya dan kakek Yo di mana-mana. Karena dia adalah orang pertama yang menawar. Pasti bertekad untuk mendapatkannya. Mengapa tidak memberinya pelajaran? Saya akan menawarkan 8 juta. Anak kecil itu berani bersaing denganku untuk sesuatu. Bahkan jika Anda baru saja menghasilkan 4 juta. Selain itu, modal verifikasi adalah 8 juta. Anda juga. Tidak lebih dari 12 juta. Kita lihat saja. 10 juta. 12 juta. Saya khawatir itu saja. Kamu telah mencapai batasmu, boneka kecil. Benar-benar tidak mau bertengkar dengan seorang anak untuk sesuatu. Saya benar-benar dilanggar. Saya sangat menyukai koleksi ini. 13 juta. Tujuan telah tercapai. Anda hanya akan menyadari setelah Anda mengambil foto. Betapa bodohnya saya. Meskipun harganya sudah ditetapkan. Itu melebihi harapan saya. Tapi karya ini memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Ini juga sesuai dengan pendekatan kelas atas Jingxin Pavilion. Saya harus memenangkannya. 4 juta. Sepertinya Nona Su juga menyukai item ini. Produk pesaing ini itu benar-benar sesuai dengan identitas saya. Maaf, Tuan Li. 15 juta. Bibi cantik, harta karun ini palsu. Anda harus mempercayai saya. Berhenti syuting. Anak ini disukai oleh Tuan Yo. Lagi di babak pertama. Jutaan dalam 10 menit.
Lebih baik mempercayainya dan membalas. Apakah ada hal lain yang harus dijalankan? 15 juta kali. 15 juta 2 kali. 15 juta 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada Tuan Li Banchen. Hahaha. Saya sangat senang telah memenangkan karya ini. Tang Sancai. Bagaimana dengan saya dan grup saya sendiri dibandingkan dengan biru putih dan Tang Sancai? Dia sangat menyukainya. Untuk yang tidak saya dapatkan kali ini, anak-anak. Dan Presiden Su yang cantik. Dan untuk semua orang yang hadir, katakan saja, maaf. Ada yang salah dengan bayi Anda. Anak-anak. Anda tidak bisa begitu saja membuat lain yang tidak berdasar atau mengarah. Di sini, ketika datang untuk berbicara, bukti adalah kuncinya. Jika tidak, hari ini, Tuan Yo membawamu ke sini. Itu akan menyinggung semuanya. Semua orang di Antique Street. Sejak Presiden Li menyebut saya. Kalau begitu izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Anak kecil di sebelahku. Dia adalah bintang keberuntungan dari pavilion harta karunku. Saya mempercayai penilaiannya. Jika dia tidak memiliki bukti hari ini. Kemudian aku, Yo, dan pavilion harta karun. Itu secara resmi keluar dari barang antik kota pelabuhan. Anak kecil ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Dan berani memprovokasi Li, orang terkaya. Oh sayang. Mereka mengatakan anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Gadis kecil ini terlalu lambat. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Tuan Yo, tokoh senior Antique Street, secara terbuka memihak. Jika saya ingat dengan benar, dia sudah 10 tahun. Tidak ada public speaking yang dilakukan di acara tersebut. Yo tua benar-benar berbicara untuk anak itu. Menarik. Baiklah. Karena itu masalahnya. Yo tua sudah membuat pernyataan. Maka saya pasti menginginkannya. Beri anak-anak wajah. Ayo, hantu kecil. Beritahu saya. Ada apa dengan hal ini? Katakan apapun yang Anda inginkan. Meskipun kuda poni ini terlihat sangat hidup, tapi itu tidak memiliki ekspresi Zima. Tapi itu tidak memiliki ekspresi Zima. Dalam kata-kata guru bahasa Mandarin kami, Pak, hanya bentuknya yang terlihat, tetapi rohnya belum terlihat. Anda belum banyak belajar. Saya tidak menyalahkan Anda. Potongan Tang Sancai ini memiliki desain. Ukiran itu terampil. Ukirannya sangat indah. Di mana-mana ada rasa sesuatu. Kecantikan batin. Tidak heran dia orang terkaya Li. Dia telah melakukan penelitian yang cukup besar tentang karya Tang Sancai ini. Saya benar-benar mengagumi Anda. Harta karun ini, baik itu dari gaya, masih melihat keterampilan pisau. Semua adalah karya brilian dari Tang Sancai. Hal ini, saya akan dapat melihatnya seumur hidup saya. Layak. Menghela nafas. Bagaimana dengan Li? Saya hanya tahu sedikit. Hilangkan rasa hormat Anda. Hilangkan rasa hormat Anda. HMPH. Ada yang salah. Itu semua tergantung pada Yo. Apakah ada bukti lain? Mungkinkah kali ini, Xiao Yoyo benar-benar menarik perhatiannya? Paman, saya bisa memegang harta karun ini. Perhatikan lebih dekat. Menghela nafas. Hati-hati. Bahkan jika aku menjualmu, itu tidak akan cukup untuk kehilangan uang. Paman. Maksudmu kuda ini, desainnya memiliki keindahan asli, tapi garis-garisnya kaku. Tidak ada kelincahan, dan lesung pipit kuda ini, pengukurannya tidak akurat. Lesung pipit bayi sejati itu harus lebih besar dari mata, dan bayi ini, lesung pipit sebesar mata. Selain itu, perutnya tidak memiliki tanda spiral halus, tapi harta karun yang sebenarnya adalah... Bagaimana gadis kecil ini tahu begitu banyak? Mungkinkah saya benar-benar menarik perhatian saya? Oh sayang, sungguh, gadis kecil ini benar-benar benar. Setiap bagian dari kuda ini sangat detail. Tetapi setelah mendengar gadis kecil itu mengatakan ini, memang, garis-garis itu masih kurang memiliki pesona spiritual. Otot juga tampak sedikit kaku. Tidak heran dia adalah bintang keberuntungan. Mata yang tajam, luar biasa. Bahkan detail kecil seperti itu dapat diperhatikan. Aku benar-benar tidak bisa mengejarmu. Seorang keajaiban. Bahkan Yo tua dan aku tidak ada kekurangan yang terlihat. Semuanya dapat ditemukan. Dia tidak mengizinkan saya mengambil gambar. Bantu saya menghindari kerugian besar. Palsu. Benar atau salah? Apa yang Anda tahu? Sekelompok orang bodoh yang tidak mengenali kehebatan. HMPH. Sekarang lelang telah berakhir. Terima kasih semua telah datang. Santai dan tanpa akhir. Anda benar-benar jenius dalam menilai harta karun. Kakek Yo memiliki harapan besar untukmu. Ngomong-ngomong, bagaimana penglihatan Anda bisa begitu tajam? Anda dapat melihat apa saja. Dan dia berbicara dengan keyakinan yang besar. Semua ini diberitahukan kepada saya oleh palsu itu. Mungkin saya benar-benar memiliki mata ketiga. Kakek Yo, saya merindukan ayah saya. Mari kita kembali. Ayo pergi. Datang. Xiao Yoyo, Anda benar-benar sesuatu. Bibi menepati janjinya. Apa yang Anda minta untuk saya setujui? Bibi Su. Aku memperhatikanmu saat kamu masuk. Kamu terlihat seperti peri. Aku ingin kamu menjadi ibuku. Aku akan menjadi ibumu. Bagaimana dengan orang tua Anda? Saya tidak punya ibu. Hanya ayah dan saya yang bergantung satu sama lain. Tapi saya baru saja melihat Bibi Su. Ada perasaan hangat. Xiao Yoyo, kami dengan tulus meminta maaf. Bibi tidak dapat menyetujui permintaan Anda. Namun, jika ayahmu tidak memiliki seseorang yang dia sukai, mungkin, Bibi, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi ibumu di masa depan. Baiklah kalau begitu.
Ayahku adalah orang terbaik di dunia, tapi bibinya juga sangat baik dan sangat kaya. Saya ingin bekerja keras untuk membantu ayah mendapatkan uang, jadi dia bisa layak untuk bibi itu. Yoyo, sungguh anak yang berbakti, tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Saya tahu. Saya percaya. Jika bibi melihat ayahku, Anda pasti akan menyukainya. Sangat santai. Pavilion Jingxin Bibi, kumpulan barang antik baru tiba. Penilaian Anda sangat mengesankan. Tertarik membantu bibi menilainya. Anda dapat membawa ayah Anda bersama Anda saat itu. Bibi Su. Saya bersedia. Besok aku akan membawa ayah bersamaku. Pergi ke Pavilion Jingxin Bibi. Hang, baiklah. Kalau begitu mari kita bertemu di Pavilion Jingxin besok. Hang. Hang. Oh sayang. Bibi Su, orang-orang cantik dan orang yang baik hati. Begitu banyak pelamar. Dia adalah putra dari keluarga kaya. Jadi, Anda harus melepaskannya. Ayah, bersikaplah sangat bijaksana. Kakek Yo. Jangan khawatir, saya di sini. Anda dewasa kecil. Ayo pergi. Hai. Selidiki untuk saya. Gadis kecil bernama Yoyo itu. Ngomong-ngomong. Dan Yo Pei, pemilik pavilion harta karun. HMPH Yo Pei. Dan anak liar itu. Tunggu dan lihat saja. Ayo. Santai dan tanpa akhir. Apakah Anda menyebabkan masalah bagi guru Yo? Oh sayang, tentu saja tidak. Ayah. Saya bahkan menghasilkan 4 juta. Benarkah? Oh sayang, Yoyo ini bintang keberuntungan kecil. Saya punya sesuatu untuk dilakukan di toko. Jadi saya akan kembali dulu. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, Saudara Lin, putrimu. Aku akan mencarikanmu seorang istri. Baiklah, ayo pergi. Saya akan kembali sekarang. Selamat tinggal, kakek Yo. Berhati-hatilah. Oh sayang, pulang. Oh wow. Ayah. Ikutlah denganku besok. Berikan seorang yang baru kepada saya. Bibi cantik menilai harta karun. Anda pasti akan menyukainya. Dia super cantik. Tapi ayah, dia hanya ingin hidup dengan baik bersama Yoyo. Tapi saya pikir bibi itu benar-benar luar biasa. Saya ingin dia menjadi ibu saya. Baiklah kalau begitu, maka besok ayah akan pergi bersamamu. Sekarang rapikan dan tidurlah. Oke? Baiklah. Ayo pergi. Tiga. Kakek Yo, Bibi Su. Santai dan tanpa akhir. Ini pasti pavilion Jingxin yang Anda sebutkan. Energi sejati. Halo, Tuan Li. Saya pemilik pavilion Jingxin. Beberapa hari yang lalu, bersama Yoyo, saya bertemu mereka di pelelangan. Si kecil ini sangat pintar. Dia sedikit bintang keberuntungan. Ayah, bibi cantik yang saya sebutkan adalah dia. Cantik, bukan? Santai dan tanpa akhir. Apa yang Anda bicarakan? Oh, Yoyo suka bercanda. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa dia sangat cantik. Terima kasih. Ayah Yoyo cukup menarik. Dia cukup tampan. Dia juga terlihat seperti Yoyo, tapi kepribadiannya sangat berbeda dari Yoyo. Tidak heran Yoyo mengatakan dia ingin menjadi ibunya. Itu benar-benar indah. Santai dan tanpa akhir. Mulailah dengan bibi. Mari kita tampar mata. Bantu bibi melihatnya. Ketiga harta ini, dia baru saja tiba. Yang ini, itu adalah batu giok dan batu giok yang diimpor dari Burma. Santai dan tanpa akhir. Lihat ini. Wah, batu-batu yang begitu indah. Itu bersinar. Itu pasti harta karun. Batu ini adalah batu giok kelas atas. Permukaannya dilumasi. Tidak ada retakan di dalamnya. Setidaknya itu tipe kaca. Itu benar. Semua benar. Yoyo bilang dia menyukainya. Pasti tidak ada masalah. Kotak ini bermasalah. Ada yang salah dengan kalung ini. Ini dikatakan benar. Berlian berkualitas tinggi yang diproduksi di Afrika Selatan. Bos Su sepertinya telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Santai dan tanpa akhir. Katakan padaku bagaimana ada masalah. Kalung berlian ini. Saya harus bertanya kepada seseorang dari Afrika Selatan dan membayar harga yang mahal. Cahaya ini tidak berwarna-warni. Dan jika Anda menyentuhnya dengan tangan Anda, seharusnya terasa lengket. Karena berlian asli kompatibel dengan makanan berminyak dan terasa halus saat disentuh. Saya tahu ada yang salah dengan berlian ini. Seharusnya tidak. Biarkan Li Banceng menangani urusanku. Ya, itu benar. Yoyo benar. Bibinya yang telah melihatnya. Bagian ketiga adalah batu giok biji giok hetian. Menangkap ketinggian beberapa arah. Yoyo, perhatikan baik-baik. Wow, ini terlihat sangat bagus. Dan ini adalah batu giok hetian asli. Bibi Su. Benar-benar harta karun. Ini adalah bahan biji giok hetian berkualitas tinggi. Anda telah menghasilkan banyak uang. Terima kasih, Yoyo.
Yo tua, seperti yang diharapkan, ketiga item ini hanya Li Bancheng yang menanganinya. Kalung berlian memiliki masalahnya sendiri. Sepertinya tebakan kami sebelumnya benar. Semua itu benar. Grup Li Bancheng Li ini tidak jatuh untuk satu hari pun. Pemalsuan di kota pelabuhan ini akan terus berdatangan. Semua bukti ini menunjukkan ini adalah perusahaannya. Semuanya menghasilkan tiruan kelas atas ini. Mencoba menyakiti kami kolektor barang antik dan menggunakan ini untuk mengumpulkan kekayaan. Benar-benar penuh kebencian dan kebencian. Yo tua, Li Bancheng ini, apakah orang yang menjual barang palsu sebelumnya? Dia masih mencoba menyakiti Nona Su. Itu benar. Li Bancheng diam-diam selama ini menggunakan metode ini untuk mengumpulkan kekayaan. Ayah, Yo, dan saya ada di sana. Terus mengumpulkan bukti. Mudah-mudahan dia bisa menjatuhkan Li Bancheng. Pepohonannya menjulang tinggi di belakangnya. Dunia barang antik sekali lagi dipenuhi dengan festival Qingming yang jelas. Kali ini, silakan datang dan menilai harta karun. Ini juga untuk mengkonfirmasi ide-ide kami. Jadi begitulah adanya. Kita pasti bisa mengalahkan paman yang jahat. Alipay menerima 2 juta yuan. Nona Su, apa ini? Ambillah, ini biaya penilaian Yoyo. Tapi itu terlalu berlebihan. Tuan Lin, tolong simpan. Kemampuan Yoyo sangat tangguh. Di masa depan, saya masih akan mengandalkan bantuan Yoyo. Baiklah. Bibi Su, Anda tidak hanya cantik, dia murah hati dengan tangannya. Yoyo, mulut kecilmu benar-benar manis. Yoyo, tunggu sebentar. Pergi ke tempat kakek. Mari kita lihat juga. Saya selalu merasa seperti saya telah menerima beberapa baru ini. Ada masalah. Urusan kakek Yo adalah perhatian saya. Ayo berangkat. Iya, Yo tua dulu merawatku dan Yoyo membantu, itu wajar. Baiklah, ayo pergi. Kemudian Anda melanjutkan. Kami akan menghubungi nanti. Baiklah. Kalian berdua lagi. Sungguh Jins. Terakhir kali, itu karena Anda. Menurut Anda siapa Jins? Keduanya adalah tamu terhormat saya. Bagaimana dengan barang yang Anda terima baru-baru ini? Di sini. Lihatlah dengan santai. Kakek, ada yang salah dengan bayi di rak Anda. Benarkah? Di mana itu? Yang ini. Anda juga bisa melihat ini. Bukti apa yang mereka miliki? Saya menolak untuk percaya bahwa setiap kali saya jatuh cinta padanya. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya telah mengumpulkan begitu banyak barang antik. Tidak ada satu pun yang palsu. Anak kecil ini hanya ingin menabur perselisihan di antara kita. Terakhir kali sama. Ini bukan tentang bagaimana Anda berbicara. Aku tidak akan mengizinkanmu membicarakan putriku seperti itu. Terakhir kali, Anda mencoba merebut barang-barang kami. Semua orang menonton. Izinkan saya memperkenalkan Anda dalam bentuk si kecil ini. Dia adalah bintang keberuntungan dari pavilion harta karun kita. Penglihatannya yang tajam, bahkan lebih akurat dari saya. Dia mengatakan itu palsu, 80% kemungkinan palsu. Yoyo, ceritakan tentang masalah dengan lukisan ini. Bahan yang digunakan untuk lukisan ini adalah kertas. Dari pemilihan bahan hingga sapuan kuas dan tanda tangan. Lukisan dari periode ini seharusnya batu Gyokuan. Kakek Yo, kamu bisa melihatnya. Di mana retak? Benar, dari luar, sepertinya terbuat dari sutra. Tetapi di mana ada celah? Lapisan bahan kertas dicampur di tengah. Sapuan kuas dan bahan yang digunakan dalam lukisan ini. Itu juga salah. Jika Anda menggunakan tetesan air di atasnya, produk asli akan digantung di atasnya, dan palsu akan menetes di sepanjang pukulan. Apa yang diketahui anak kecil seperti dia? Jangan dengarkan omong kosongnya. Pergi dengan cepat. Apalagi yang bisa dijelaskan? Tuan, saya salah. Saya tertegun sesaat. Aku khawatir kamu akan menyalahkanku. Jadi dia berpikir untuk menepisnya. Naif, bodoh, dan bingung. Bagaimana saya akhirnya mengambil murid seperti Anda, mengingat bahwa kami telah saling mengenal sejak saat itu. Saya tidak akan membiarkan Anda membayar untuk lukisan ini. Tersesat, sekarang, pegunungan tinggi dan airnya jauh. Jangan bertemu lagi. Yo Pei. Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesalinya. Tersesat. Ketika dia pertama kali memasuki industri, dia tidak punya uang. Saya merasa kasihan padanya. Biarlah dia menjadi muridku. Saya berpikir, dia bisa berada di jalan barang antik. Teruskan dan perluas pekerjaan. Sebenarnya, hatinya tidak buruk. Tapi mereka selalu mencoba mengambil jalan pintas. Tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan mengambil keuntungan dari Anda. Mudah-mudahan, tidak ada yang besar yang akan terjadi. Yo tua. Ini semua melalui satu hal. Mampu melihat esensi seseorang. Ini bukan hal yang buruk. Bukan, saya percaya pada masa depan. Pavilion harta karun ini hanya akan menjadi lebih baik. Kakek, Anda masih memiliki saya. Saya dapat membantu Anda. Oh benar. Santai dan tanpa akhir, saya berencana untuk mempekerjakan Anda ke toko. Jadilah konsultan. Anda menetapkan gaji. Bagaimana menurut Anda? Kakek Yo, saya masih harus bekerja keras di sekolah. Menjadi kebanggaan ayah. Ketika saya punya waktu, saya di sini untuk membantu Anda menilai harta karun. Ketika saya menemukan penawaran, saya juga akan membawanya dan menjualnya kepada Anda. Bagaimana? Baiklah.
Santai dan tanpa akhir. Kamu selalu menjadi kebanggaan ayah. Sangat bagus, sangat bagus. Tidak heran dia adalah bintang keberuntungan dari pavilion harta karun. Sungguh penjelasan yang solid dan meyakinkan. Oh wow. Apa yang Anda lakukan? Siang hari yang cerah memaksa seorang pria pergi. Ah, hei, tolong. Aku telah menyelidikimu. Anda telah bersama Yo Pei selama bertahun-tahun, terampil dalam berbagai barang antik. Tapi Anda tahu, ada kekurangan kecil. Dia hanya suka memanfaatkan keuntungan kecil. Jika saya tidak salah, Anda membeli barang palsu. Yo Pei mengusirnya, bukan? Pergilah, bro. Aku mengenalimu. Kamu adalah Li, orang terkaya. Aku tidak memiliki dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kamu menggangguku? Baiklah. Karena kamu mengenaliku, aku tidak akan menyanyiakan kata-kata denganmu. Ikuti saya. Gaji berlipat ganda. Karena kami memiliki tujuan yang sama. Yaitu menjatuhkan Yo Pei dan gadis kecil itu. Jadi begitulah adanya. Baiklah, saya berjanji. Dua orang. Kali ini, saya telah membeli toko untuk Anda. Keberuntungan khusus. Saya baru saja pindah kemarin. Lokasi utama ini sangat dicari. Datang ke sini dan lihatlah. Mengapa Anda berpikir untuk membeli toko? Ayah, aku ingin kamu membuka toko barang antik. Maka saya dapat membantu Anda. Hasilkan banyak uang. Kemudian Anda bisa mengambil uangnya. Pergi menikah dengan Bibi Su. Membawanya sebagai seorang ibu. Bibi Su sangat cantik. Ayah pasti akan menyukainya, bukan? Santai dan tanpa akhir. Maka kita harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Menikahi Bibi di sini. Tapi itu tidak ada habisnya. Kami tidak memiliki pengalaman membuka toko barang antik. Saya sudah memberitahu kakek. Dia sangat optimis tentang toko barang antik kami. Ah, Yoyo. Anda benar-benar kebanggaan kami. Ikatan ayah anak Anda ini benar-benar membuat iri. Seorang putri dengan bakat untuk menilai harta karun. Setelah dia mengamankan toko ini, hari-hari Anda itu pasti akan menjadi semakin makmur. Kakak, saya telah membawa orang-orang untuk melihat rumah. Saya bertanya, apa yang terjadi dengan agen Anda? Semua jenis orang datang ke toko saya. Apakah mereka terlihat seperti memiliki uang untuk menyewa tempat habis? Paha terasa asam. Ini. Nenek, kami membeli, bukan menyewa. Siapa yang Anda bicarakan? Sangat mudah, namun Anda berbicara dengan sangat arogan. Ini adalah lokasi utama. Sewanya adalah 20.000 yuan per bulan. Jika Anda membelinya, harganya 6 juta. Ya, ini tentang membeli. Hei, saudari, kamu mungkin salah paham. Keduanya adalah klien lama saya. Hanya beberapa hari lalu, itu ada di tangan saya. Membeli rumah. Ya, bayar penuh. Membeli rumah tidak selalu berarti itu uang untuk membeli toko saya. Untungnya, saya menghabiskan 2 juta tambahan sekarang. Jika Anda benar-benar punya uang untuk membelinya, aku tidak akan merobekmu sedikit pun. Benar-benar. Harap bicara lebih sopan. Kami tulus membeli. Dan rumah Anda tertutup sampah. Udara tebal dengan bau amis. Lokasinya agak lebih baik. Lihat harganya. Bisakah lebih murah dengan pembalut semacam ini? Setelah membeli rumah, mampu menghasilkan 100.000 sudah mengesankan. HMPH. Jika Anda benar-benar ingin membelinya, kemudian saya akan memberi Anda diskon 50.000. Anggap saja sebagai biaya kebersihan. Hanya 50.000. Kami membayar penuh. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Hai 2. Dari apa yang saya dengar, spot ini memang banyak diminati. Baru saja dibersihkan kemarin. Hari ini, 5 gelombang klien telah dipesan. Karena kami adalah kenalan lama. Jadi hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda berbisnis di sini, itu adalah tanah keberuntungan yang luar biasa. Jadi ini adalah sekantong harta karun. Tempat ayah ramai dengan orang-orang. Bisnis pasti akan sangat baik. Itu juga dekat dengan pavilion Jingxin Bibi Su. Ayo beli saja ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Beli saja ini. Jangan berbicara terlalu dini. Mengeluarkan uang adalah apa yang dianggap sebagai keterampilan. Kalian berpakaian sangat polos. Bisa membeli rumah ini? Aku khawatir aku akan mengambil separuh hidupmu. Jangan panggil saya ayah. Baiklah, saya melihat kalian menyedihkan. Saya akan memberi Anda diskon 100.000 lagi. 5,5 juta. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Menghela nafas. Harmoni antara keduanya membawa kekayaan. Harmoni membawa kekayaan. Anda memegang kontrak ini. Dengan total 5,5 juta. Tanda tangan di sini. Kemudian uang itu dibayarkan kepada saudari itu. Toko ini adalah milikmu. Menghela nafas. Alipay dikreditkan ke akun 5,5 juta yuan. Uang itu ditransfer. Sekarang ini tempatku. Silakan pergi. Apa yang hebat? Uang itu tidak selalu berasal dari suatu tempat. Selamat kepada Anda berdua atas dewa kekayaan. Jika diperlukan di masa mendatang, Anda juga dapat terus mengklik saya. Baiklah. Ayah punya harta karun di sini. Ayah, kata saudara broker, ini dulunya adalah toko ikan. Harta karun ini adalah batu di dalam tubuh ikan besar itu. Itu disebut batu King Yu. Batu King Yu.
Ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Tapi putri saya mengatakan itu adalah harta karun. Maka itu pasti harta karun. Tuan Tanah. Apakah Tuan Tanah ada di sana? Kami datang untuk menyewa tempat. Maaf tentang itu. Kami sudah membeli rumah ini. Anda adalah orang yang membeli toko ini. Ini adalah toko emas. Itu akan dijual setidaknya 4 juta. Kalian lebih baik meninggalkan tempat Anda berasal. Dan juga, Anda harus membawa tumpukan batu pecah ini juga. Saya tidak ingin kalian menerima hal semacam ini. Sampah ditinggalkan. Anda melihat dengan jelas bagi saya. Ini adalah kontrak pembelian. Saya baru saja membayar 5,5 juta yuan dibayar penuh. Tidak heran dia pengisap. Menghabiskan 2 juta ekstra. Untung kami tidak membeli apapun. Sayang, ya, lihat mereka. Mereka miskin. Semua orang bermain dengan batu di tanah. Ini bukan batu pecah. Ini adalah batu Qingyu yang berharga. Hei, benar. Batu-batu pecah ini bernilai 10 juta. Xiao Yoyo, Anda benar-benar sesuatu. 10 juta yuan lagi. Bukankah ini kota pelabuhan? Putri paling disayangi dari grup Su. Iya. Dia akhirnya menyinggung putri tertua keluarga Su. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis kecil ini, dia tidak hanya tahu kekayaan keluarga Su, bahkan dapat mengubah permata menjadi harta karun. Aku akui, aku tidak mampu mengacaukanmu, dan aku tidak bisa menghindarimu. Maaf, banyak gangguan. Karena toko ini sudah dibeli. Kemudian saya akan pergi dulu. Bibi Su, apa yang membawamu ke sini? Menurut Yo Tua, saya kebetulan sedang menuju ke toko. Jadi saya datang dalam perjalanan. Misu, Anda baru saja menyebutkan batu ikan ini. Apakah itu benar-benar bernilai 10 juta? Hanya lebih, tidak kurang. Batu Qingyu ini kaya dan lembut. Individu sangat besar. Setidaknya 100 tahun produksi ikan mas hitam. Jarang terlihat di dunia. Xiao Yoyo, apakah Anda tertarik jual ke Bibi Su? Bibi menawarkan 1000 meter persegi. Tentu saja, Bibi Su baik-baik saja. Alipay menerima 10 juta yuan. Bibi Su, bisakah kita meletakkan batu di toko kita? Warnanya hijau, yang kuning dan putih. Naje kuning dan putih. Anda berbicara tentang batu giok. Tentu saja Hetian Jet bisa. Tapi di mana kita membelinya? Anda dapat datang ke kota pelabuhan kami. Pasar batu giok terbesar. Kunjungi pasar Huangshi. Dengan mata Anda yang tajam, ini jelas merupakan kemenangan yang dijamin. Ayah, ayo pergi. Baiklah. Hai. Kirim tim renovasi ke tempat saya mempostingnya. Kalian silakan. Saya masih memiliki bisnis di toko. Nah, untuk dekorasi. Serahkan padaku. Bagaimana saya bisa menerimanya? Miss Su, Anda telah banyak membantu kami. Dan sekarang, kami tidak kekurangan uang. Hemat uang Anda untuk membeli inventaris. Adapun toko ini. Aku hanya melakukan ini demi Xiao Yoyo. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Miss Su. Begitu cepat. Maka terima kasih, Miss Su. Dan dukungan kuat Tuan Yo. Terima kasih, Bibi Su dan Kakek Yo. Menghela nafas. Ini dia. Kalian berdua memiliki selera yang enak. Batu-batu saya di sini. Tapi itu digali dari tambang Burma. Masing-masing memiliki kulit tua dan warna tembus pandang. Lihat, batu ini tidak retak dan tidak rusak. Baik itu kulit atau warna rambut. Setidaknya, jenis kaca. Dan itu adalah pola batu giok. 3 juta. Tidak heran orang mengatakan berjudi di atas batu adalah tentang mempertaruhkan nyawa Anda. Kemiskinan mengarah pada kekayaan. Itulah cahayanya. Ini persis sama seperti di toko Bibi Su. Ayah, aku ingin ini. Batu ini pasti menghasilkan uang. Seorang anak kecil bisa mengerti batu giok. Saya dengan ramah memberikannya kepada Anda. Singkirkan batu-batu yang naik. Anda baru saja memilih kulit ini. Produk berkualitas rendah yang bahkan tidak dapat digunakan untuk penerangan. Nah, kamu juga tidak mengerti batu giok. Biarkan ayah memilih. Aku membawanya untukmu. Ini semua adalah batu giok yang cenderung melonjak nilainya. Bos, saya mempercayai putri saya. Kami hanya menginginkan jumlah ini. Memiliki uang tetapi tidak menghasilkannya adalah bodoh. Batu ini awalnya hanya bahan bekas. Sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Bahkan tidak ada yang melihat. Karena Anda benar-benar menginginkannya. 2 juta tanpa tawar-menawar. Saya akan mengirim Anda ke lokasi pemotongan batu. Baiklah. Apakah menurutmu orang ini mengerti? Apakah dia bodoh? Alipay menerima 2 juta yuan. Anak konyol. Batu ini ada di sini. Sudah 1,5 tahun dan tidak ada yang membelinya. Anda bahkan tidak memikirkan mengapa. Keduanya benar-benar bodoh tapi kaya. Bos ini pasti akan menghasilkan banyak uang. Batu ini, itu bahkan tidak sebagus setengah tangan pemilik kios. Orang yang tidak mengerti batu giok berani berjudi pada batu. Menghela nafas. Satu lagi, sebuah keluarga diambang kehancuran karena perjudian batu giok. Terima kasih berdua atas pengingatnya. Tapi saya mempercayai penilaian putri saya. Bos, kami ingin yang ini. Potong saja. Sekarang itu bagus. 2 juta terbuang sia-sia. Batu ini dapat memiliki bunga mengambang. Tidak ada tanda atau retakan yang dihitung sebagai kerugian kecil. Saya pikir saya tahu tentang itu. Dari situlah kata ayah yang licik berasal. Hijau kekaisaran, naik tajam. Wow, batu giok yang indah. Ayah, aku tahu batu ini adalah harta karun. Ini adalah Imperial Green Jade yang legendaris.
Tapi mengapa setiap saat Yoyo telah memilih barang berkualitas tinggi? Bos, saya akan memberitahu Anda. Haruskah saya mempercayai putri saya? Hijau Kekaisaran. Seluruh ayah Wang Shichang ini itu hampir tidak keluar di tahun baru. Kuncinya adalah, ini masih terjadi. Sepertinya seorang gadis berusia 6 tahun memilihnya. Ini jauh lebih dari sekadar kenaikan besar. Ini praktis meroket. Ini di stan saya. Bagian pertama yang didapatkan adalah Imperial Green. Saya tidak menyangka itu adalah saya. Batu yang paling saya pandang rendah. Saya akan datang lagi lain kali. Saya juga telah memperluas wawasan saya. Terima kasih, bos. Kami akan datang lagi lain kali. Ayo pergi. Mari kita lihat juga. Ayah, saya ingin meletakkan batu giok ini. Diberikan kepada kakek Yo dan Bibi Su. Mereka pasti menyukainya. Mereka juga bisa menghasilkan uang. Mereka membantu kami. Itu memberi kami banyak uang. Saya ingin membalas mereka. Putri yang baik, mengetahui kebaikan dan berusaha untuk membalasnya. Ayah berjanji padamu. Bibi Su pasti akan menyukai batu ini. Pertahankan hubungan baik dengan Bibi Su. Dia akan menjadi ibuku. Maju. Jika tidak ada yang lain, keluar saja dari sini. Presiden Li berhasil. Produk yang Anda minta telah berhasil dikembangkan. Bawa. Ini dia, barang antik terbaik dari San Xingdui. Pengorbanan dilakukan untuk lukisan gunung dan tablet giok. Akhirnya, itu selesai. Kali ini, mereka mempekerjakan talenta terbaik di Gangcheng. Master imitasi Master Tuan Su, berkolaborasi dengan tim penelitian dan pengembangan barang antik saya. Tingkat peniruannya benar-benar tak tertandingi. Pergi dan buat pengaturan. Saya mengadakan pelelangan. Item ini dianggap sebagai lelang grand final. Tawaran awal adalah 50 juta. Iya. Presiden Li, Anda datang menemui saya. Mata besar. Lihat ini. Ini dia. Ini adalah harta karun dari San Xingdui. Pengorbanan dilakukan untuk lukisan gunung dan tablet giok. Dikatakan bahwa hanya catatan yang ada. Belum ada produk asli yang muncul. Jadi ternyata Anda ada di sini. Presiden Li. Selamat, Presiden Li. Selamat. Itu benar, tapi Anda hanya setengah benar. Saya membayar harga tinggi untuk item ini. Silakan datang ke kota pelabuhan kami. Master imitasi Master Tuan Su. Berkolaborasi dengan tim R&D saya. Lihat materi dan artefak San Xingdui. Sebuah mahakarya yang dikembangkan bersama. Juga, saya berencana untuk menghadiri konferensi penilaian besok. Kemudian mereka mendirikan lelang koleksi. Mereka akan mendapat untung besar darinya. Sebelum lelang besok, aku ingin kamu membantuku dengan sesuatu. Masalah ini menyangkut akhir lelang. Bisakah keluarga Li bertahan di tempat mereka? Lokasi grup antik nomor 1 kota pelabuhan. Kebangkitan keluarga Su baru-baru ini sangat luar biasa. Tuan Li diyakinkan, aku bersedia melewati api dan air untukmu. Apakah Anda gila? Siapa yang Anda jalani ke dalam api? Juga, kirim seseorang untuk pergi malam ini. Pavilion Jingxin Nona Su. Curi harta karun darinya. Setelah lelang berakhir, hal ini dapat dijadikan cerita untuk dibahas. Ambil operasi bisnis keluarga Su, misalnya. Masalah keamanan muncul. Menyebabkan harga saham keluarga Su anjlok. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi ikatan dengan keluarga saya. Modal untuk ditentang. Tuan Li diyakinkan memastikan penyelesaian misi. Apakah Anda gila? Tetap rendah suara Anda. Tersesat. Baiklah. Oh sayang. Bibi Sujing, ayahku, berkata, toko kami hampir selesai direnovasi. Itu bagus. Kakek Yo dan Bibi Sujing, beritahu kami tentang toko barang antik kami. Sebelum membuka, temukan harta karun toko. Jadi dia mengundang kami. Besok, saya akan pergi ke konferensi penilaian dan melihatnya. Baiklah. Itu benar-benar membuat mereka berusaha sejauh itu. Jadi ayah akan menginginkannya di masa depan. Hasilkan banyak uang. Biarkan Bibi Su menjadi ibuku. Baiklah. Saya akan melakukan yang terbaik. Hei, Yo tua. Maksudmu Yoyo, anak itu. Itu terlalu sopan. Itu dikirimkan kepada kami. Hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Yoyo adalah anak yang baik hati. Masa depan tidak terbatas. Dan saudara Lin itu, saya pikir dia pria yang cukup berbakat. Bukankah Anda belum pernah bertemu orang yang tepat? Mengapa tidak mencoba dengan saudara Lin menjadi ibu Yoyo? Yo tua, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi bagaimana perasaan saya? Kamu memiliki perasaan untuk saudara laki-laki itu. Kedengarannya agak menarik. Kalau tidak, apalagi bisa Anda lakukan? Akan merenovasi toko saudara Lin. Yo tua, saya akan menutup toko. Sinyalnya tidak terlalu bagus. Saya menutup telepon sekarang.
Ayah, ayah, saya melihat gadis kotor itu. Dia benar-benar datang juga. Dia adalah gadis kotor yang memungut sampah. Ayahnya juga seorang pengantar makanan. Ya, itu dia. Putra yang baik, ayo pergi. Gadis kotor hui-hui, dan ayahnya yang tidak berguna. Berhentilah, dan itu Anda lagi. Dari mana anak ini berasal? Begitu tidak beradab? Ayah adalah ayah sebelumnya. Dia mendorongku ke tanah, dan Anda ingin mencuri barang-barang saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya memiliki pabrik bahan giok di Gangcheng dengan kekuatanku. Itu bisa membuat Anda kehilangan nyawa dalam sekejap. Mencoba membunuhku di siang bolong. Anda benar-benar berani. HMPH, Anda mungkin belum tahu. Saya memiliki keluarga Su yang mendukung saya. Tangani sampah pengiriman Anda seperti Anda. Semudah membalikkan tangan. Anda. Cepat dan minta maaf kepada anakku. Dan itu dijamin selamanya mulai sekarang. Jangan muncul di depan anakku. Jika tidak, pekerjaan Anda sebagai ayah pengiriman, maka itu tidak akan disimpan. Tidak, putriku tidak akan meminta maaf kepada putramu. Kedua, Anda mengatakan keluarga Su ada di belakang Anda. Kemudian keluarga Su mengenalmu. Apakah dia benar-benar begitu setia dan menggertak? Putra Anda menindas orang lain sepanjang hari. Apakah dia pernah belajar? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Aku akan memukulmu sampai mati. Lipang, kamu memiliki keberanian. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Aku akan memukulmu sampai mati. Coba bergerak dan lihat apa yang terjadi. Siapa sangka, Lipang, beraninya kamu meletakkan tangan pada temanku. Lihatlah keluarga Su kami 2 tahun terakhir ini. Aku telah membesarkanmu dengan sangat baik. Presiden Su juga ada di sini. Dia juga mengatakan pengiriman itu adalah temannya. Pasti orang pengantar makanan yang tidak berguna ini berpura-pura menjadi pengusaha kaya di pelelangan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mengenal Presiden Su. Tuan Su, orang ini adalah penipu. Mereka yang dapat menghadiri acara penilaian, bukan rekomendasi industri. Itu berarti keluarga itu kaya. Itu pasti penyamaran identitas untuk lebih dekat dengan Anda. Dan putrinya yang bau, juga sedikit pembohong. Beberapa waktu lalu, masih bersama kami, mengobrak-abrik tempat sampah untuk mengambil sampah. Diam. Kamu bahkan pantas memanggilku teman. Saya akan memberitahu Anda. Tidak peduli siapa mereka. Itu tidak menghentikan saya untuk berteman dengan mereka. Dan Anda menggertak orang lain di mana-mana. Keluarga Su kami. Jangan bekerja sama dengan pemasok tersebut. Tuan Su. Tuan Su. Hei, mulai sekarang. Membatalkan pesanan dengan pabrik bahan giok Lipang. Jing benar-benar menutup pabrik Lipang Yuchai. Tuan Su. Tuan Su. Oh sayang. Ayah, ada apa? Little Fatty. Oh Little Fatty, jika Anda mengacaukan siapapun, Anda harus memprovokasi mereka. Keluarga Li kami telah dihancurkan olehmu. Tuan, silakan pergi. Terima kasih atas kerja sama Anda. Ayo pergi. Boneka kecil itu. Baru-baru ini, lingkaran barang antik telah berdengung tentang dia. Saya juga pernah mendengarnya. Penglihatannya luar biasa. Selama dia mengatakan itu harta karun, itu tak ternilai harganya. Selama dia mengatakan ada masalah, maka itu pasti Yingpin. Bibi Su, terima kasih semua. Selama Bibi ada di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Dan Xiao Yoyo, hijau kekaisaran yang Anda berikan kepada saya, Bibi sangat menyukainya. Bibi Su tidak menahan diri. Kata guru itu, setetes kebaikan harus dibalas dengan pegas. Terima kasih banyak berdua. Selama Yoyo aman, saya benar-benar puas. Oh sayang, saya juga sangat menyukainya. Untungnya, Su Jing dan Su Ze ada di sana hari ini. Bintang keberuntungan kecil, lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya harap Anda dapat memilihnya hari ini. Harta karun favorit toko. Anda adalah orang di dunia barang antik baru-baru ini. Master Yoyo yang sangat populer. Tuan diturunkan secara betul-betul. Bisakah Anda menganggapku sebagai muridmu? Apakah saya melihatnya dengan benar? Tuan muda dari keluarga Su. Dia ingin menjadi murid gadis kecil itu. Keluarga Su adalah kelompok dengan aset bernilai miliaran di kota pelabuhan. Hanya keluarga Su yang bisa berhadapan langsung dengan keluarga Li. Gadis kecil ini bukan orang biasa. 000. Pria tampan ini. Ini adik laki-laki saya, Su She. Baru saja kembali dari luar negeri. Baru-baru ini, saya mendengar seorang anak ilahi kecil telah muncul. Dia bersikeras saya membawanya. Dia bahkan mengatakan dia ingin menjadi tuanmu. Penguasa panjang perjalanan panjang. Selama kamu bersedia menerimaku, aku akan bekerja seperti binatang beban untukmu. Saya memiliki otot untuk melakukan pekerjaan berat. Yoyo, karena dia adalah adik laki-laki Misu. Anda setuju? Baiklah kalau begitu. Aku akan menganggapmu sebagai muridku. Itu luar biasa, Tuan Yoyo. Baiklah, mari kita mulai segera. Mari kita duduk. Konferensi penilaian antik secara resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita sambut item lot pertama. Harta karun ini disebut kepala manusia berdiri perunggu Sansing Dui. Itu dibuat dengan menggunakan metode pengecoran tersegmentasi untuk pengecoran tertanam. Mengenakan mahkota tinggi. Pakaiannya didekorasi dengan rumit dengan pola yang indah. Ini adalah mahakarya di antara reruntuhan Sansing Dui. Tawaran awal adalah 5 juta. Setiap tawaran tambahan tidak boleh kurang dari 500.000 yuan. Xiao Yoyo, tunggu sebentar. Pilih dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa kali ini sebuah item misterius ditambahkan pada menit terakhir. Dikatakan juga berasal dari situs Sansing Dui.
itu tidak bersinar. Oke, kakek Yo, sosok perunggu yang tampan. 5,5 juta, 6 juta. Saudaraku, jangan bersaing dengannya. Harta karun ini tidak sepadan. Karena Tuan Kecil Yoyo mengatakan itu tidak sepadan, maka saya tidak menginginkannya. Li menawarkan 6 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Kesepakatan. Selamat, Presiden Li. Dapatkan avatar manusia berdiri perunggu San Xing Dui. Bukankah ini keajaiban anti kecil? Kenapa tidak ada uang? Harta karun ini, bintang keberuntungan kecilku tidak menyukainya. Presiden Li cukup murah hati dalam tindakannya. Hanya takut tertangkap mata setiap saat. Apakah benar-benar sebaik itu bagi Yo Pei untuk melawanku? Hati-hati dengan saya. Tuan Li. Harta karun ini tidak benar. Saya tahu. Kali ini, menghadiri konferensi penilaian, hanya ada satu tujuan. Jual barang-barang kami. Ini disebut pengecoran batu bata untuk menarik batu giok. Apa yang dia lemparkan adalah kepala manusia perunggu yang berdiri ini. Dan hasilnya adalah ini. Lukisan pengorbanan gunung kami seperti batu giok Zhang. Presiden Li, itu ide yang cerdas. Saya benar-benar mengagumi Anda. Yo Pei, tunggu saja. Selanjutnya, mari kita sambut item lelang kedua. Harta karun ini juga berasal dari situs San Xing Dui. Topeng emas memiliki berat 97 gram. Terbuat dari emas murni. Itu masih bersinar dengan cahaya keemasan. Nilai artistik yang sangat tinggi. Dikatakan memiliki efek melindungi rumah dan menarik kekayaan. Penawaran awal, 15 juta. Setiap markup tidak boleh kurang dari 1 juta. Ayah, aku suka topeng emas ini. Saya ingin membuatnya juga. Harta karun toko kami. Xing Yoyo, selama kamu menyukainya, itu sudah cukup. Yoyo kecil, suka topeng emas ini? Toko menempatkan emas, artinya sangat bagus. Ya, kakek Yo, saya sangat menyukainya. 16 juta. Saya suka emas, saya pasti akan membelinya. 17 juta. Wang tua, jangan bersaing denganku. Kamu tidak bisa memenangiku. Sisi keajaiban kecil itu mengangkat tanda-tanda mereka. Item ini pasti tidak ada masalah. Saya katakan kepada semua orang, masing-masing dari mereka berasal dari keluarga kaya. Saya belum pernah melihat emas sebelumnya. Ini adalah harta karun berikutnya. Tapi hadiah utama yang dibawa Li adalah grand final. Mungkin semua orang harus menghemat uang. Simpan untuk lot berikutnya. Presiden Li adalah orang yang memarahinya. Karena Tuan Li berkata, item selanjutnya adalah grand final. Kami pasti akan mengambilnya. Saudara Lin, ambillah. Uang bukanlah masalahnya. 18 juta. 18 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 18 juta kali sekali. 18 juta 2 kali. 18 juta 3 kali. Selamat kepada pria ini. Ayah, kamu luar biasa. Selamat kepada Xiao Yoyo, karena telah mendapatkan harta karun toko. Selamat untuk Yoyo. Selamat kepada Tuan Kecil Yoyo. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan mereka. Ini adalah puncak dari acara penilaian ini. Apa itu? Item ini bersumber koleksi terbaru Tuan Li Bancheng. Itu disebut lukisan pengorbanan gunung San Xing Dui tongkat Giok Zhang mengacu pada kuno, penguasa Tiongkok kuno. Bejana ritual terpenting. Giok Zhang ini, kedua sisi diukir dengan pola yang identik, dibagi menjadi kelompok atas dan bawah. Setiap set dekorasi meliputi lencana gigi makam gunung dan pola awan dan guntur. Ada juga potret orang-orang yang membuat gerakan pengorbanan. Tawaran awal untuk harta karun ini adalah 50 juta. Setiap kenaikan penawaran tidak boleh kurang dari 5 juta. Itu barang paman yang buruk itu lagi. Pasti ada masalah. Seperti yang diharapkan. Bagaimana Li Bancheng menemukan item ini? Dunia barang antik Port City. Dia tidak menemukannya selama lebih dari 10 tahun. Jika harta karun ini nyata, grup barang antik keluarga Li dari Li Bancheng ini akan dengan kuat memegang posisi teratas di barang antik Port City. Iya, ini yang legendaris. Pengorbanan dilakukan untuk lukisan gunung dan tablet giok. Semuanya, jangan mengangkat tanda-tanda Anda. Ada yang salah dengan harta karun ini. Jangan tertipu oleh paman yang buruk. Silakan percaya Yoyo. Yoyo mengatakan itu benar-benar benar. Tidak heran dia seorang master. Anda dapat mengetahui apa yang asli atau dengan jelas. Presiden Li, harta karun ini itu adalah sesuatu yang dapat Anda nilai. Seorang anak kecil mengatakan secara terbuka bahwa hal-hal Tuan Li bermasalah. Anak kecil itu benar-benar naif dan muda. Saya sangat optimis dengan item Presiden Li. Menentang Presiden Li seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Saya akan menyediakan 55 juta. Semuanya, saya bertekad untuk mendapatkan item ini. Saya juga menginginkan benda ini dari Wang tua. 60 juta. 65 juta. 70 juta. Saya akan menawar 100 juta. Wang tua, 0. Jangan berpikir Anda sedang licik di hati Anda. Tidak ada yang benar-benar tahu. Tawaran tersebut sudah mencapai 100 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 100 juta kali sekali. 100 juta, 2 kali. 100 juta, 3 kali. Selamat kepada pria ini. Ah, seseorang jatuh cinta lagi. Paman, saya berada di pelelangan sebelumnya. Menjual fragmen perunggu Yoyo. Aku tidak akan berbohong padamu. Anda dapat membayar sebelum melakukannya. Gunakan lampu kilat untuk menyinari harta karun ini. Saya pikir ada yang salah dengan itu. Saya ingat anak kecil ini. Lelang terakhir, saya mendapatkan penawaran besar. Saya membelinya di tempat fragmen pohon perunggunya. Baru-baru ini, desas-desus tentang itu hampir ajaib. Dia mengingatkan saya.
Tapi di sana, saya tidak mampu menyinggung Li Bancheng. Jika Anda tidak dapat membuktikan itu palsu, kemudian perusahaan saya, Li Bancheng, akan melukainya dengan parah. Tuan Yo, harap berhati-hati. Tuan Wang telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, selalu berperilaku dengan benar. Ini benar-benar mengesankan saya. Mengapa tidak membiarkan saya memverifikasinya untuk Anda? Ini. Yo Pei. Anda menjadi tua dan terlibat dalam segala hal. Itu tidak baik. Apa yang orang lakukan, surga mengawasi. Menurut catatan, harta karun ini adalah di bawah cahaya yang kuat, yang memancarkan cahaya keemasan. Dan yang ini adalah cahaya putih. Dan bentuk harta karun ini tidak ada. Ada sedikit karat di sudut kanan bawah. Terima kasih kepada keajaiban kecil untuk mengingat tepat waktu. Baru pada saat itulah Wang memangkas kerugiannya tepat waktu. Ini akan berguna di masa depan. Saya, Wang, tersedia kapan saja Anda menelepon. Apa yang terjadi? Tuan Li. Awalnya, itu untuk berpartisipasi dalam pameran ini. Ini memperpendek siklus sepertiga. Biasanya. Setidaknya setengah tahun. Izinkan saya memberitahu Anda, Su. Saya membayar Anda untuk tidak mengikuti pengaturan Anda. Itu untuk membuatmu menaatiku. Kecelakaan ini hanya kecelakaan. Izinkan saya memberitahu Anda. Ini adalah kesalahan terakhir yang Anda buat dengan saya. Tuan Li, jangan khawatir. Tuan Li. Meskipun 4 keluarga besar kami memiliki properti tersebut, setengah dari grup Li Anda. Tetapi dalam bisnis, ketulusan adalah kuncinya. Bukankah ini terlalu banyak intimidasi? Bapak dan Ibu. Semua menavigasi arena bisnis. Pengalaman puluhan tahun. Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata seorang anak? Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya item fisik. Pernahkah Anda melihat produk yang sebenarnya? Keadilan terletak di hati rakyat. Presiden Li, kamar dagang kami. Mengakhiri kerjasama dengan keluarga Li Anda. Yoyo sangat berterima kasih padamu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya saja. Oke, terima kasih, Paman. Kakek, kamu sangat tampan. Yoyo kecil, selama kakek ada di sini. Yang lain, bahkan tidak berpikir untuk menindas Anda. Yo tua, terima kasih telah berdiri di depan Yoyo. Sama-sama. Bisakah putri saya memiliki kekuatan super? Yo tua menghadapi Li Bancheng secara langsung. Sungguh keberanian yang terpuji. Di depan kalian anak-anak, saya harus menunjukkannya setidaknya sekali. Paman Yo, kamu terlalu tampan. Ah, itu tidak layak disebutkan. Namun, selamat untuk Yoyo dan saudara Lin menemukan harta karun toko yang saya minati. Oh benar. Tuan Lin adalah anak yang riang. Sudahkah Anda memutuskan nama toko Anda? Saya benar-benar belum menemukan ini. Yoyo, sudahkah Anda memikirkannya? Saya ingin menyebutnya Pavilion Dunking. Apakah tidak apa-apa? Ayah, tentu saja Anda bisa. Pelukis tidak tahu bahwa usia tua semakin dekat. Kekayaan dan kehormatan bersamaku seperti awan yang cepat. Nama yang bagus. Yoyo, Tuan kecil. Mereka tidak hanya dapat menilai harta karun, dan mereka sangat berbudaya. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Tunggu saja. Tuan Yoyo benar-benar luar biasa. Dan ayahnya, saudara Lin, juga sangat tampan. Apakah Anda belum menikah? Tidak sebagus itu. Biarkan saudara Lin menjadi saudara iparku. Dan itu, saya bisa makannya. Setiap hari, dia mengikuti Tuan kecil Yoyo. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan adikku. Tapi karena dia telah menjadi Tuan Yoyo, Anda harus belajar dengan giat. Mereka semua adalah orang yang sangat baik. Ada banyak hal yang bisa Anda pelajari. Hei, kakak, Anda tersipu. Hai. Kabar buruk, Presiden Su. Klien utama, Gading San Singdui yang tersimpan hilang. Apa? Bagaimana Anda membuangnya kemarin sore? Mereka masih ada ketika kami menyerahkan kepada Anda. Baiklah. Tuan Su. Anda berada di Port City. Gelar Master Top imitasi berkualitas tinggi. Apakah ada kelembaban? Tuan Li. Tidak peduli seberapa banyak saya melakukannya, itu semua adalah kesalahan Su. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Inilah satu kesempatan lagi. Tahukah Anda bahwa saya berada di harta karun ini? Berapa banyak upaya dan sumber daya keuangan yang telah dihabiskan? Ini dia. Ini jepit rambut putri saya. Tuan Su, apa yang Anda lakukan padanya? Presiden Su, tolong jangan menyentuhnya. Saya memohon kepada Anda. Lipstik Xiao King. Tuan Su, jangan khawatir. Putrimu aman. Putrimu membawa istri Anda bersama Anda. Keamanan mereka. Itu tergantung pada itu. Apakah Anda akan membuat kesalahan yang sama lagi? Presiden Li, tolong maafkan para pelaku kejahatan. Aku akan bekerja seperti binatang beban untukmu. Apakah Anda memiliki tiruan? Saya juga bisa membuatnya. Tuan Li, saya hanya punya satu permintaan. Saya mohon, tolong lepaskan istri dan anak saya pergi. Baiklah. Tuan Su, jangan khawatir. Anda membantu saya menjatuhkan grup Su. Dan sebelum Yo Pei dan gadis kecil itu, saya tidak akan sesuatu terjadi pada istri dan anak Anda. Tapi Anda harus ingat.
Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk membuat kesalahan. Terima kasih, Tuan Li. Terima kasih, Tuan Li. Saya pasti akan memberikan segalanya. Tuan Su. Saya benar-benar tidak bermaksud. Tadi malam sepulang kerja, saya juga memeriksanya. Itu bukan salahmu. Akulah yang menutup pintu tadi malam. Siapa yang berani menjadi seberani itu? Berani menyentuh barang-barang pavilion Jingxing kami. Saya memeriksa rekaman pengawasan, tetapi pengawasan diblokir. Apa yang terjadi? Putri, sekarang pelanggan memiliki. Itu berakhir di perusahaan saya. Kami hanya punya 2 hari untuk mendapatkannya kembali. Jika tidak, dia akan menjadi proyek. Semua dipindahkan ke grup Li. Pada saat itu, perusahaan kami akan selalu dikatakan oleh Ayah. Masalah ini salahku. Saya baru saja mengetahuinya. Seperti ini. Anda harus lebih dahulu menstabilkan pria. Saya pasti akan memulihkannya dalam 2 hari. Baiklah. Saya percaya pada Anda, Tuan Su. Anda mengemudi terlalu cepat. Apakah Bibi Su kehilangan banyak hal? Setelah mendengar penjelasan Su Zhe, dia bergegas. Kakak, saya pikir ada kekuatan dalam jumlah. Terima kasih, semuanya. Tadi malam, kami memang kehilangan satu tas yang disimpan oleh klien penting, Gading San Xing Dui. Saya meragukannya. Itu adalah pria Li Bancheng, Yu. Pelanggan saat ini, kami hanya diberi waktu 2 hari untuk memulihkannya. Jika tidak, konsekuensinya serius. Konsekuensinya cukup serius. Bibi Su, kami di sini untuk membantumu. Iya, kami memiliki banyak orang, tetapi kami memiliki kekuatan. Ada petunjuk. Santai dan tanpa akhir. Cetakan sepatu ini terlalu buram. Tidak ada cara untuk memverifikasi apapun. Bibi Su, saya bisa melihat perbedaan halus. Ada 2 jejak kaki dewasa di sini. Ada 2 jejak kaki dewasa di sini. Salah satu jejak kaki lebih besar dan yang lainnya kecil. Xiao Yoyo, Anda setuju? 1 jejak kaki besar, yang lainnya kecil. Ya, kakek Yo. Ada apa, Yo tua? Apakah Anda masih ingat sebelumnya magang dari toko saya itu diusir? Li Dayan, dia memiliki 1 kaki besar dan yang lainnya kecil. Itulah yang saya maksud. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah Li Dayan. Dia membelot ke Li Bancheng. Saya tidak bisa memastikan. Saya punya kolega sebelumnya. Dia bilang dia telah melihatnya di awan harta karun. Jadi mari kita hadapi dia secara langsung. Saya menolak untuk percaya dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tunggu sebentar. Kami belum memiliki bukti. Bahkan jika saya mengatakannya, dia mungkin tidak akan mengakuinya. Seperti ini. Bantu saya mendapatkannya. Selotip 2 sisi, 4 kertas, dan tepung untuk saya. Ayo pergi. Dengan bukti ini, saya bertanya-tanya bagaimana Li Dayan bisa berdebat dengannya. Saudara Lin. Sapi. Terima kasih, Tuan Lin. Ayah, kamu luar biasa. Ayo pergi dan menghilangkan harta langka. Oh sayang. Setelah dia mulai mengikuti bos Li, saya, Li Dayan, itu pasti akan mengarah pada kemajuan yang cepat. Jika bukan karena Yo Pei tua itu, saya masih magang di toko. Menghela nafas, omong-omong tentang itu, saya benar-benar harus berterima kasih padanya. Lang Ben. Li Dayan, gelombang, keluar dari sini. Menghela nafas. Mengapa kamu lagi? Apakah kalian permen kulit banteng? Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk menghilangkannya, itu tidak akan lepas. Apa yang Anda miliki untuk bisnis Anda? Jika tidak ada yang lain, tersesat saja. Jangan menahan saya untuk berbisnis. Tadi malam, saya kehilangan harta karun di pavilion Jingxin, di tanah. Jejak kaki Anda telah ditemukan. Tuan Su, jika Anda mengatakan itu saya, maka itu saya. Kita sekarang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Semuanya membutuhkan bukti. Kamu memfitnahku seperti ini. Sepertinya demikian. Ini agak memalukan. Dia pasti pewaris keluarga Su. Anda ingin bukti? Ya, ini bukan bukti. Saya pikir ada semacam bukti. Kami bertindak begitu diam-diam. Tidak mungkin meninggalkan bukti apapun. Nama saya ada di dalamnya. Atau apa? Tapi aku melihatmu. Melindungi Nona Su seperti ini. Anda ingin kodok makan daging angsa. Katakan padaku lagi. Ayo, pukul saya akan melakukannya. Menghela nafas. Jangan impulsif. Dia hanya. Buktinya konklusif. Kita hanya akan menunggu Paman Head datang. Alarm. Aku takut padamu. Anda cukup memilih selembar kertas acak. Meninggalkan jejak kaki yang usang. Dia menuduh saya mencuri dari Presiden Su. Insiden hari ini. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, tidak ada yang pergi sama sekali. Untungnya, Presiden mengingatkannya untuk saya. 4 preman. Hari ini tentang dendam lama dan baru. Dilaporkan. Ada begitu banyak orang, aku takut padamu. Saya telah berlatih di Sanda. Anda mencurinya. Jejak kaki di kertas ini. 1 besar, 1 kecil. Dan kaki Anda, itu 1 besar, 1 kecil. Bagaimana itu ditemukan? Tidak,
itu salah. Gadis ini pasti bekerja sama dengan Yo tua untuk menipunya. Mata besar, hanya kaki Anda yang berbeda ukurannya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda berdiri dan membandingkan. Jangan berani membandingkan, ya. Lalu apalagi yang harus Anda katakan? Cepat dan naikku. Keempatnya semuanya adalah ahli top. Kalian berdua tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Ada banyak hal yang mustahil. Ayo pergi. Li Dayan, Anda didakwa dengan perampokan. Cedera yang disengaja adalah kejahatan. Dia secara resmi ditangkap oleh kami. Ikut kami. Bibi Sujing, saya menemukan harta karun yang hilang di kotak di sudut. Terima kasih, semuanya. Bantu saya menemukan harta karun. Yoyo masih tangguh. Saya menemukan jejak kaki ini. Itu semua berkat Yo tua. Tidak ada Yo tua, kita tidak bisa mengunci Li Dayan. Saya tidak akan melakukannya, baru saja melakukannya. Itu hanya sesuatu yang sesuai dengan kemampuan Anda. Sekarang gading telah ditemukan. Suzy dan saya harus bergegas kembali ke perusahaan. Beri penjelasan kepada ayahku. Terima kasih semua. Baiklah, silakan. Jangan khawatir, Paman Yo. Tuan Lin. Terima kasih, Hang. Tuan Li, ada yang salah. Li Dayan ditangkap. Apa? Apa yang terjadi? Bahwa Yoyo, dia membawa Sujing dan yang lainnya dan pergi ke Kiba Oyun. Dan kemudian saya tidak tahu metode apa yang saya gunakan. Mereka menemukan bukti kejahatan Li Dayan dan keempat preman itu. Mereka semua dibawa pergi. Gading itu juga diambil. Ini kamu lagi. Kamu bocah kecil. Menghela nafas. Tuan Li, saya mendengarnya. Yoyo ini toko barang antik yang dikelola oleh ayahnya. Upacara pembukaan dijadwalkan besok. Banyak selebriti dari dunia antik hadir. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melakukannya? Beri mereka penghinaan yang baik. Upacara pembukaan. Menghela nafas. Baiklah. Besok. Beri dia hadiah besar. Santai dan tanpa akhir. Kue ini sangat enak. Ingin makan satu? Ayah. Yang ini, mungkin Yoyo, keajaiban kecil. Yang ini, mungkin Yoyo, keajaiban kecil. Halo, Kakek Su, namaku Yoyo, bukan keajaiban kecil. Kami menyambut Anda, ayah saya dan saya mengadakan upacara pembukaan. Anak ini, cara dia berbicara benar-benar menyenangkan. Ayo datang kali ini. Itu semua untuk mengungkapkan rasa terima kasih secara langsung. Anda dan ayah Anda. Terima kasih semua. Dia membantu Sujing memulihkan harta karun yang hilang. Kalian semua. Dia menyelamatkan keluarga Su. Su tua terlalu kasar. Bagaimanapun juga, kami berteman. Saling membantu adalah hal yang wajar. Tidak heran dia adalah ayah Yoyo, seorang pria dengan bakat luar biasa. Pidatonya juga luar biasa. Ini dia, kodok emas murni. Semoga Anda semua baik-baik saja dan bisnis berkembang. Kakek Su, ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Penguasa panjang perjalanan panjang. Terima saja. Jika bukan karena Anda dan Paman Lin, kerugian untuk grup kami tak terbayangkan. Anda pantas mendapatkannya. Ya, Yoyo. Terima saja. Jadilah baik. Tetapi karena kebaikan seperti itu sulit untuk ditolak saya dan Lady Wan. Jadi dia menerimanya. Terima kasih, Su. Terima kasih, Tuan Su. Kakek Su. Mari duduk. Mulai segera. Baiklah, ayo pergi. Jam keberuntungan telah tiba dan meminta pembawa acara Tuan Yo Pei, pemilik toko, Tuan Lin Jianjun, bintang keberuntungan kecil melayang denganmu, dan Misu naik ke atas panggung. Tunggu. Toko baru Bos Lin dibuka. Sebagai grup barang antik nomor 1 di Port City, ketua grup Li. Li, bagaimana mungkin dia tidak hadir secara langsung? Hari ini, saya bahkan secara khusus menyiapkan hadiah yang murah hati. Bos Li merasa terhormat untuk berkunjung dan dengan demikian gagal menyambut dari jauh. Tapi ini adalah waktu pembukaan yang menguntungkan. Itu benar-benar tidak boleh dilewatkan. Hal ini, serahkan saja pada staf. Menghela nafas. Hadiah ini bukan hadiah biasa. Tentu saja, dia harus menyampaikannya sendiri untuk menunjukkan ketulusan Li. Dengan cara ini, semua orang yang hadir dapat buka mata Anda. Tuan Su, buka kain merah. Untuk Tuan Lin dan keajaiban kecil itu, buka mata Anda. Ini adalah burung ilahi perunggu San Sing Dui. Skala yang begitu besar. Betapa langkanya. Li Banceng akan sangat baik.
Mungkin musangnya mengucapkan selamat tahun baru kepada ayam. Mendengar bahwa pemilik pavilion Dunking, keajaiban kecil yang riang. Adapun artefak Sansing Dui, ini adalah kasih sayang khusus untuk diri sendiri. Kemampuan penilaian harta karunnya luar biasa. Kali ini, saya membawa Shangyo, burung perunggu terbang dari Sansing Dui. Saya membelinya dari luar negeri dengan biaya besar sendiri. Ini adalah hadiah khusus untuk toko terhormat Anda. Pada saat yang sama, saya juga berharap Anda akan menjadi anak kecil. Anda dapat membicarakan hal-hal ini untuk membuktikan identitas aslinya. Dengan cara ini, para tamu juga dapat berbagi kegembiraan. Terima kasih, Paman Li, atas hadiahnya. Burung perunggu ini karat di permukaan di bawah permukaan. Ada proses penuaan kerajinan. Masih ada sedikit di bagian bawah. Bau kimia yang tidak menyenangkan. Ternyata burung perunggu ini, mereka menggunakan teknik menggunakan karat asli dan ban palsu. Lapisan luar berisi fragmen artefak asli. Namun, di dalamnya ada pengerjaan modern. Saya tahu itu. Paman yang jahat itu tidak sebaik itu. Ada apa? Keajaiban kecil? Anda tidak akan tahu bagaimana mengatakannya. Masih tidak berani mengatakan. Paman Li. Meskipun burung perunggu ini cantik, tapi itu menangis. Apa katamu? Bagaimana mungkin burung perunggu ini menangis? Burung perunggu ini, karat di luar sudah sangat tua. Itu mungkin benar-benar berasal dari situs Sansing Dui, tapi ada lapisan di dalamnya. Pengerjaan tubuh modern. Dan lapisan luar. Atau apakah Anda menyatukannya dari fragmen? Itu dikenakan di tubuh burung perunggu. Ada juga sungai di dasar sumur. Bau kimia samar. Jadi saya merasakannya. Burung perunggu ini sangat kesakitan. Menyebarkan klaim tidak berdasar. Bukti apa yang Anda miliki? Apakah itu benar-benar hanya beberapa kata kekanak-kanakan? Silakan lihat, semuanya warna glasir di sini. Transisinya sangat tidak wajar. Di celah yang retak, ini memiliki kilau reflektif dari lem modern. Tekstur bawah terlalu teratur. Ini adalah ciri khas pengerjaan modern. Dan Sansing Dui, gaya kasual dan berantakan, benar-benar tidak akurat. Jadi, Yoyo benar. Item ini adalah mahakarya imitasi dan penyambungan berkualitas tinggi. Yo Pei. Anda bersekongkol dengannya. Kata-kata Anda, apakah itu kredibel? Bisakah saya dipercaya? Seseorang dengan nama keluarga Wang. Apakah perusahaan Anda tidak ingin menghasilkan uang lagi? Saya dan Yoyo, saya bertemu di pelelangan terakhir. Berkat matanya yang tajam, dia mengenali bakatnya. Baru kemudian saya menemukan harta karun ini untuk menangkap permata tersembunyi. Wang cukup senang. Jadi saya membelinya di tempat. Nantinya, pada acara penilaian, berkat pengingatnya yang baik, yang membantu saya menghindari kerugian besar. Hari ini datang untuk mengucapkan selamat. Keluarkan. Ini memiliki gaya Sansing Dui, bingkai payung pohon perunggu, membawa kegembiraan bagi Yoyo. Tepat pada waktunya untuk saat ini, Wang mengeluarkan barang ini. Biarkan semua tamu mengamati item ini dan bingkai payung burung perunggu. Apa perbedaannya? Izinkan saya menambahkan sedikit lagi untuk dikatakan di sini. Kamar dagang. Mulai sekarang, istilah tersebut dicabut. Kerjasama dengan Li Group. Tangani semua bisnis. Diserahkan ke grup Su. Meskipun saya belum pernah makan daging babi, tapi setiap hari saya melihat babi berlari. Pola pada burung perunggu ini dibandingkan dengan fragmen pohon perunggu, ini benar-benar berbeda. Saya juga berpikir demikian. Fragmen pohon perunggu memberikan kesan tertentu. Nuansa yang kaya dan bulat, penuh bakat artistik. Tapi burung perunggu itu tampak kaku dan kaku. Membandingkan keduanya, meskipun bahan pengecoran perunggu kecil, tapi itu cukup lembut. Meskipun burung perunggu ini besar, pengerjaannya kaku dan kaku. Perbedaan peringkat segera ditentukan. Jadi itu benar-benar di sini untuk menimbulkan masalah. Anak yang sangat muda, penglihatannya lebih tajam daripada penglihatan seorang ahli. Li Banceng benar-benar malu kali ini. Ayo pergi. Paman Li. Nilai harta karun terbesar. Ini adalah ketulusan dan kepercayaan. Tidak hanya untuk jual beli. Rasa malu yang saya hadapi hari ini, saya akan membayar kembali 2 kali lipat. Putri yang baik. Dia benar-benar anak saya yang baik. Mari kita tenang saja. Adalah harta karun sejati toko. Ayo pergi. Meskipun jam keberuntungan telah berlalu, tapi emas asli tidak takut akan api. Pemotongan pita berlanjut. Xiao Jing, asik. Kalian semua, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Lin. Buka pavilion Dunking ini dengan baik. Dia dermawan kami. Jangan khawatir, ayah. Santai dan tanpa akhir. Anda memiliki masa depan yang cerah. Tapi Anda harus bertahan. Jaga hati yang baik. Kakek, saya pasti akan melakukannya. Baiklah. Hilang. Ayo pergi. Penguasa panjang perjalanan panjang. Saya ingin membantu di toko Anda. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja bisa, saudara. Tapi kamu adalah adik laki-laki Bibi Sujing. Apakah Anda tidak merasa dianiaya? Tentu saja, saya tidak akan merasa dirugikan. Anda telah mengajari saya banyak hal selama ini. Dan ayah saya, dia juga mengatakan demikian. Saya dan saudara perempuan saya, kami harus sepenuhnya mendukung toko Anda. Benar, saudari? Suje benar. Itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk mendapatkan pengalaman. Biarkan dia membantu Anda di sini. Kemudian selamat datang, Tuan Muda Suje. Bergabunglah dengan Pavilion Dunking. Wow, ini benar-benar mengesankan. Baiklah, saya akan kembali dulu. Di dalam toko, pembayaran akan segera tiba. Saya harus kembali dan mengawasinya. Magang baru. Saya tidak nyaman. Hati-hati, kakek Yo. Aku akan datang menemuimu lagi besok. Baiklah.
Yang ini, bagaimana dengan pavilion harta karun Yao Pei? Beberapa kasus muncul baru-baru ini. Artefak San Xing Dui. Tapi tentang sumbernya, beberapa sulit dijelaskan, tapi tidak jelas. Jadi yang dimaksud Bos Li adalah ini Yao tua. Meskipun dia masih berkecimpung di industri ini bertahun-tahun, tapi bagaimanapun juga, dia semakin tua. Penglihatannya hampir habis. Baru-baru ini, saya mendengarnya. Tokonya memiliki beberapa barang berat lagi. Jika Anda bertanya kepada saya, setidaknya 80% itu semua hanya untuk palsu dan penampilan. Bagaimana dengan saya? Tentu saja, saya tidak meminta Anda untuk berbicara omong kosong. Analisis yang masuk akal. Bukankah itu? Kudengar dia bersama pria itu akhir-akhir ini. Ceritanya legendaris. Ah, benar. Seorang gadis kecil bernama Yoyo berjalan sangat dekat. Jadi, bagaimana menurut Anda seorang gadis kecil berusia sekitar 6 atau 7 tahun? Bisakah dia menilai harta karun? Mungkin. Ini adalah tindakan bersama. Sengaja. Menjual barang palsu. Saya mengerti apa yang dimaksud Bos Li. Sosok berpengalaman di industri ini. Tip anonim. Pavilion harta karun Yao Pei penuh dengan barang palsu. Bos Li. Saya juga mengerti itu. Dengan pengaruh kami berdua. Tambahkan bahan bakar dan rasa ekstra. Itu pasti akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Yakinlah, Bos Li. Baiklah, baiklah. Menguasai. Ini buruk, ini buruk. Sembrono dan sembrono. Ada apa, Tuan? Silakan lihat. Reporter Sun ini online. Omong kosong apa yang kamu muntahkan? Mari kita panggil polisi. Kemungkinan besar, ini diselenggarakan oleh Li Bancheng. Dia pasti menargetkanku. Ketenaran puluhan tahun. Bagaimana orang kaya ini bisa begitu buruk? Kokoh. Seseorang tidak dapat menilai dari penampilan. Menguasai, kata Tuan Zhao dari Boyazhai. Jumlah pembayaran yang disepakati semula. Selesaikan akun di hari lain. Tunggu sampai badai berlalu sebelum menutup masalah. Juga, pavilion Gufeng. Pesanan pembelian juga dibatalkan. Tetap stabil. Jangan panik. Lakukan tugas Anda sendiri dengan baik. Emas sejati tidak takut terbakar. Kakek Yo. Santai dan tanpa akhir. Kakek adalah paman jahat yang melakukannya. Situasinya tidak optimis sejak saat itu. Li Bancheng pasti menyuap reporter Sun. Dan beberapa pemilik toko barang antik veteran mulai membangun momentum online. Ini untuk merusak reputasi Anda. Buat pavilion harta karun menghilang dari kota pelabuhan. Ini adalah kasus penolakan secara terbuka untuk melakukannya. Sangat tercela. Terima kasih semua datang untuk merawat lelaki tua ini. Orang tua, tubuh yang tegak tidak takut pada bayangan yang bengkok. Rumor ini, itu pasti akan terjadi. Mengalahkan tanpa perlawanan. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Xiao Ze? Dia menjalankan toko di pavilion Danking. Dia juga mengatakan jika terjadi sesuatu, dia adalah orang pertama yang naik. Oh sayang, bocah itu. Solusi terbaik saat ini adalah menemukan satu untuk pavilion harta karun tingkat atas dan meminjam barang ini. Menarik para ahli dari lembaga otoritatif. Pavilion harta karun dinilai secara publik dan kepolosan pavilion harta karun. Namun, itu harus dilakukan dalam waktu singkat. Temukan harta karun tingkat atas. Sepertinya kesempatan langka. Bibisu, kakek Yo, jangan putus asa. Saya pasti akan membantu Anda. Temukan harta karun tingkat atas. Yoyo kecil. Saya tahu itu. Kamu adalah bintang keberuntungan kecilku. Sangat santai. Di mana kita harus mencari? Kemampuan perspektif harian itu dapat diaktifkan 20 kali. Kemudian Anda dapat mencari dalam skala besar. Tidak ketinggalan satu tempat pun. Kami membeli ukiran kayu dari tempat itu. Mari kita mulai. Ayah, tidak ada satupun tempat yang terlewatkan. Baiklah. Bibisu, bisakah Anda memberi saya dan ayah saya tumpangan? Tentu saja bisa. Xiao Yuyo, Bibi juga ingin menjadi untuk Yo tua. Kontribusikan upaya Anda. Hebat. Ayo mulai. Hang. Berangkat. Kakek Yo, menunggu kabar baik kami. Hang. Berhati-hatilah di jalan. Mereka benar-benar menjadi semakin seperti satu keluarga. Lihatlah, lihatlah. Penjualan izin antik. Tidak. Pemberhentian berikutnya, Pasar Huangshi. Menghela nafas. Anak-anak. Anda kembali lagi. Kali ini, saya masuk dengan beberapa batu lagi. Anda menampar mata Anda. Maaf. Saya akan datang lagi lain kali. Baiklah, saya akan datang lagi lain kali. Bagaimana denganmu? Santai, masih belum ada harta karun tingkat atas. Hari ini, pasar hantu di Harbor City dibuka. Meskipun harta karun di sana sangat bervariasi, tetapi ada juga yang merebut harta karun papan atas. Mari kita periksa di sana. Baiklah, ayo pergi. Agak lelah. Sepertinya ada banyak perspektif saat ini. Itu agak berlebihan. Masih tidak. Hari sudah larut. Yoyo lelah sepanjang hari. Besok pagi, mari terus mencari. Mari kita kembali untuk hari ini. Bibisu, cepat dan berbelok ke stasiun daur ulang. Ada apa? Yoyo, saya merasa ada sesuatu dalam hal ini. Kami membutuhkan bayi. Baiklah, lalu mari kita turun dan lihat.
Selatan A 66.688. Gadis kecil. Ini semua adalah limbah industri. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Paman, saya ingin itu. Ambil kembali sebagai mainan. Bos. Anak-anak menyukainya. Sebutkan harga Anda. Itu saja. Besi tua industri. Jika anak menyukainya, ambil 20 yuan. Datang. Terima kasih, Paman. Ayah. Kamu datang dan memelukku. Benda ini sangat berat. Sepertinya, seharusnya tidak terlalu berat. Sepertinya, Youyo memang menemukan harta karun. Ayo pergi, kembali lebih awal untuk belajar. Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu pulang dulu. Kemudian dia pergi ke toko untuk menjemput Suje. Hal ini, ambil kembali dan pelajari. Beritahu saya jika ada berita. Oke, Bibi Su. Terima kasih untuk hari ini. Mengemudi dengan ayah saya dan saya. Xiao Yoyo, kamu sangat formal denganku. Ini dia. Barang perunggu? Jadi emas ini adalah, ya, ayah. Ini adalah satu hal. Barang perunggu gaya Sansindui sepertinya ada lapisan daun emas di luar. Tapi setelah terlalu lama, itu menghilang. Dan penampilannya sangat mirip. Setir di dalam mobil Bibi Su. Saya ingat. Museum Kota Pelabuhan. Apakah ada juga yang identik? Tapi yang itu sepertinya tidak ada cahaya keemasan. Bukankah itu berarti yang ini bahkan lebih berharga dari yang terakhir? Ya, ayah. Kita bisa pergi ke museum. Donasikan harta karun ini. Mintalah bantuan museum. Di sini untuk memberikan harta karun kakek Yo. Lakukan penilaian. Dengan harta karun ini, mengenai rumor tentang Yo tua, itu runtuh dengan sendirinya. Ayah, sebenarnya, ada sesuatu yang telah aku sembunyikan darimu selama ini. Sejak saya bangun dari musim gugur terakhir, saya bisa melihat apa yang ada di lemari. Kemudian, saya dapat melihat apakah harta itu asli atau palsu. Agar ayah bisa menjalani kehidupan yang baik. Agar ayah bisa layak untuk Bibi Su. Saya ingin menghasilkan banyak dan banyak uang di masa depan. Di mana ayah mengetahui jarak tak berujung. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi yang ingin saya katakan pada Yo adalah bahkan jika Yo ada tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kamu selalu menjadi seorang ayah yang paling masuk akal. Putri favorit. Terima kasih, ayah. Besok, kita akan mengambil harta karun itu dan pergi mencari Yo tua. Baiklah. Bintang keberuntungan kecilku. Bagaimana Anda berhasil melakukannya dalam waktu singkat itu? Menemukan harta karun tingkat atas. Dari mana Anda menemukannya? Itu disembunyikan di stasiun daur ulang. Saya menemukannya. Saya bertanya kepada ayah saya. Mereka menghubungi Direktur Wang dari Museum Gangcheng dan Budaya Sansingdui di provinsi tersebut. Direktur Liu dari Research Institute. Mereka mendengar bahwa Yoyo akan mengambilnya. Donasi roda surya Sansingdui. Museum ini sangat menarik. Sumur menjanjikan untuk berada pada tingkat yang paling otoritatif. Menilai senjata berat Yo tua. Percayalah penatua Yo. Mereka pasti akan mengatasi masa sulit ini. Tanpamu. Paviliun harta karun. Sudah kubilang, guru pasti akan melakukannya. Paman Yo, jangan khawatir. Ahli segera tiba. Iya, Yo tua, jangan khawatir. Siapa Yoyo? Siapa yang mengembara tanpa henti? Halo, Paman. Aku Yoyo. Anak-anak. Apakah Anda benar-benar menemukan ini? Saya menemukannya di stasiun daur ulang. Saya berkata Direktur Wang. Anak kecil ini dapat menemukan Sansingdui. Saya berlari jauh-jauh. Aku di sini bukan untuk bermain rumah denganmu. Direktur Liu. Saya tidak berani bermain dengan anak seperti itu. Kami bertindak atas instruksi Sutua. Kata-kata Sutua tidak mungkin salah. Direktur Wang. Direktur Liu. Yoyo adalah putriku. Hal ini benar-benar ditemukan di stasiun daur ulang. Kita semua dapat bersaksi tentang ini. Sutua adalah ayahku. Saya dapat bersaksi juga. Luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Di usia yang begitu muda, dia benar-benar memiliki wawasan seperti itu. Karena itu masalahnya. Mari kita mulai. Pernahkah Anda mendengar keajaiban kecil ini? Artefak tingkat atas lainnya ditemukan. Sangat iri. Keduanya berada di dunia barang antik. Sosok tingkat harta nasional. Begitu banyak orang ingin menghabiskan banyak uang. Dikatakan bahwa Direktur Liu ini. Tapi dia mengkhususkan diri dalam peninggalan budaya Sansingdui. Ini cukup otoritatif. Kata-katanya seperti ludah yang mendapatkan 10 paku. Artinya, selama mereka berdua berbicara, harta karun Yo tua itu nyata. Kemudian semua rumor sebelumnya adalah salah. Dan paviliun harta karun, masa depan tidak terbatas. Tuan Li, keterampilan seperti apa yang dimiliki gadis kecil ini, dia memperoleh harta karun tingkat atas lainnya. Dan dengan kedok sumbangan, Direktur Wang dan Direktur Liu dibawa masuk untuk memberi mereka penilaian. Dia pasti menggunakan semacam metode. Saya hanya tidak percaya pada barang-barangnya. Tidak ada satupun yang palsu. Melalui teknologi pengecoran, kemurnian emas, teknik tatahan, dan aspek-aspek tekstur ini, kita semua setuju.
Harta karun ini, semua milik peninggalan budaya Sansing Dui, terutama artefak roda surya di antaranya. Ini memiliki nilai artistik yang sangat tinggi dan nilai penelitian. Luar biasa, bukankah itu sama? Siapapun yang berbicara buruk tentang kakek Yo adalah pembohong. Ini adalah yang beredar secara online. Barang-barang Yo tua itu semua rumor palsu. Semuanya palsu. Terima kasih semua. Terima kasih, Direktur Wang dan penilaian Direktur Liu. Reputasi saya tersimpan. Yo tua, kami selalu percaya padamu. Selama kita semua bekerja keras bersama, tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi. Ahem. Semua orang, Direktur Liu dan saya memutuskan Anda diundang untuk bergabung dalam 3 hari pameran Sansing Dui. Tujuan dari pameran ini adalah promosi dan perlindungan peninggalan budaya Sansing Dui. Pada saat yang sama, itu juga membantu semua orang lebih mudah untuk memahami Sansing Dui. Adapun roda surya Sansing Dui, donasi sebagai imbalan. Santai dan tanpa akhir. Inilah 10 juta. Apa tujuannya? Itu dimaksudkan untuk memotivasi semua orang. Menemukan gugus bintang kosong. Lindungi Sansing Dui dan tekad untuk menyerahkan Sansing Dui. Apa? 10 juta. Bahkan Din Liu yang secara pribadi memberikannya padanya. Anak ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Pak. Ayahnya benar-benar luar biasa. Putrinya belum menikah. Anda sudah bisa berbaring rata. Anggap diri Anda beruntung. Di pameran, kita akan lihat sendiri. Iya. Ambillah, anak. Undangan ini juga diundang beberapa selebriti dan kolektor. Ini untuk hal-hal yang lebih baik. Mempromosikan peninggalan budaya Sansing Dui. Semua orang harus pergi saat itu. Terima kasih, Yo-Yo. Sansing Dui menyumbangkan kepada kami Anda untuk Sansing Dui. Dia memberikan kontribusi yang luar biasa. Sampai jumpa di pameran. Baiklah, sampai jumpa nanti. Kali ini, rasanya sangat hangat, sangat cerah. Tubuh saya terasa seperti ada sedikit matahari. Saya merasakan kemampuan perspektif saya saat ini semakin jauh. Itu menjadi lebih jelas. Pertemuan elit anti kota pelabuhan. Bukankah itu berarti Li Bancheng masih di sini? Langit kota pelabuhan. Saatnya untuk perubahan. Kakek Yo, kami tidak takut pada paman yang buruk. Itu benar. Kami memiliki angka, tetapi kami memiliki kekuatan. Air terjun Kiomaiku. Seorang gadis kecil memungut sampah. Dia benar-benar berhasil menjadi Direktur Liu sebagai pemenang. Diundang secara pribadi ke pameran. Kemuliaan tak terukur. Pameran ini, Li Group kami yang telah memasuki pasar internasional. Langkah paling kritis di pasar pemalsuan kelas atas. Dia sama sekali tidak bisa dibiarkan merusak sesuatu. Tuan Li, keamanan di pameran ini sangat ketat. Saya khawatir. Siapa bilang Anda harus memaksanya? Saya akan membiarkannya di depan semua orang. Itu membuktikan dia hanya beruntung. Pembohong. Saya sudah mengatur acara utama. Ini adalah topeng perunggu Sansing Dui dengan mata vertikal. Kelompok kami yang membutuhkan waktu 3 tahun. Berkolaborasi dengan tim R&D, produk pamungkas yang dikembangkan dari pengembangan. Bahkan pengujian karbon 14 bisa benar-benar terpesona. Saya ingin menyumbangkannya pada hari pameran. Biarkan ahli dan gadis kecil itu pergi untuk penilaian. Presiden Li masih sedikit berisiko. Bagaimana jika? Bagaimana dengan istri dan anak saya? Tidak ada. Bagaimana jika terjadi? Saya sudah menghabiskan banyak uang. Kirim orang ke dalam untuk menyiapkan pameran. Di ruang penyimpanan tempat barang disimpan. Gerakan sedikit tangan Anda. Ketika saatnya tiba, kebenaran dan kepalsuan bercampur bersama. Saya ingin melihat bagaimana gadis kecil itu bisa membedakannya. Saya tidak hanya ingin merusak reputasinya. Saya juga ingin Yo Pei dan Su Jing melakukannya. Keluar dari lingkaran anti kota pelabuhan. Sejak saat ini dan seterusnya. Grup Li kami. Program penggantian asli. Maka itu akan berjalan lancar. Rencana yang luar biasa. Pertama, selamat datang semua orang untuk berkunjung. Pameran Sansing Dui. Kedua, kita juga harus bersyukur. Yo-Yo, si kecil, dia memiliki mata yang tajam. Dia membantu kami menemukan yang paling atas. Peninggalan budaya Sansing Dui, roda surya. Kami harap semua orang akan menikmati kunjungan ini. Ini memungkinkan kita untuk mempelajari lebih lanjut tentang Sansing Dui. Inilah kabar baik untuk semua orang, kapitalis dan kolektor terkaya di Port City. Tuan Li Bancheng niat untuk menyumbang ke museum. Topeng perunggu pusaka keluarga dari Sansing Dui. Terima kasih banyak. Direktur Liu, Direktur Wang menyelenggarakan acara Sansing Dui ini. Pameran peninggalan budaya. Saya berdedikasi untuk perusahaan budaya Harbor City. Pengembangan masker ini dengan ini disumbangkan. Untuk melakukan yang terbaik dengan cara saya yang sederhana. Saya sudah lama mendengar tentang penglihatan Yo-Yo yang tajam sebagai seorang anak. Ini benar-benar luar biasa. Direktur Liu dan Direktur Wang
Aku sangat mencintaimu. Di mana topeng saya? Saya juga mengundang Anda, anak-anak kecil, untuk melihatnya. Jika itu asli, saya akan menyumbangkannya. Jika itu palsu, saya harap Anda akan dengan ramah membagikan saran Anda. Santai dan tanpa akhir, dia melakukannya dengan sengaja. Pasti ada konspirasi. Tidak apa-apa. Percaya pada Yoyo. Percayai anak. Perspektif terbuka penuh. Ada tanda las di sekitar telinga topeng. Area mata topeng terbuat dari bahan modern. Dan di dalam Anda ada L. Ini pasti tanda paman yang buruk. Topeng paman Li memang sangat indah. Tapi itu tidak nyaman. Mengapa Anda merasa tidak enak badan? Berhenti memainkan trik ini. Telinganya kemudian melekat. Matanya ada juga jenis yang bukan milik mereka. Bahan modern dengan gaya San Xing Dui. Dan di dalam, ada sesuatu yang bukan miliknya. Itu dari era itu. Anak ini berbicara omong kosong. Ahli itu bahkan belum berbicara. Direktur Liu. Direktur Wang. Lihat. Warna dan tekstur di sekitar mata. Memang, dengan bahan sintetis modern, sangat mirip. Ini adalah titik tidak langsung antara telinga dan mulut telinga. Memang ada beberapa keraguan. Verifikasi lebih lanjut diperlukan. Dan di sisi dalam wajah, benar-benar ada tanda berbentuk L. Tuan Li. Silakan. Mesin ini mendeteksinya. Kesalahan tidak dapat dihindari. Benar, jangankan mata manusia. Selain itu, Anda tidak dapat mendengarkan suara anak-anak. Nilai saja aku. Saya punya bukti. Li Bancheng dan grup Li-nya. Penggunaan jangka panjang Departemen R&D perusahaan memproduksi artefak San Xing Dui yang sangat replika dan menebus dirinya sendiri melalui donasi lelang dan metode lain untuk menghasilkan keuntungan besar. Topeng ini hanyalah salah satunya. Di drive USB ini ada akun, catatan transaksi dan gambar desain. Dia juga diam-diam mengatur orang-orang bergabung dengan tim penyiapan pameran. Anda perlu mendapatkannya darinya. Pohon perunggu kecil. Sukuan. Makan hal-hal licik. Beri aku barangnya. Li Bancheng, Anda dicurigai melakukan penipuan komersial, pemalsuan peninggalan budaya utama. Silakan ikut kami sekarang. Kalian semua merusak usaha besar saya. Dia hanya ingin menjadi orang baik, suami yang baik, ayah yang baik. Tuan, bisakah Anda ikut bersama kami juga? Baiklah, semuanya, tenang saja. Kami membutuhkan lebih banyak orang seperti Yoyo, orang dengan rasa keadilan, untuk menghormati Anda. Santai dan tanpa akhir. Untuk menghormati Anda, kami secara khusus memberi Anda ini. Duta Besar untuk Perlindungan Peninggalan Budaya Xing Dui. Judul. Su tua, kapan Anda akan minum pesta pernikahan Su Jing? Masalah anak-anak, kami para tetua tidak boleh ikut campur. Tunggu saja. Mengapa kamu menatapku? Jika orang lain meminta saya untuk melihat, saya tidak akan. Yoyo, buatkan kelinci kecil untukku. Apakah tidak apa-apa? Baiklah.